Bab 1391, kembali ke Paviliun Bintang Jatuh. Lubang cacing yang terhubung ke Paviliun Bintang Jatuh terletak di bagian terdalam dari aliansi Yan, dilindungi oleh pertahanan yang sangat ketat. Xiao Yan tidak membuat lubang cacing ini diketahui publik. Meskipun biaya yang dikumpulkan dari mereka yang menggunakan lubang cacing akan menjadi jumlah yang cukup besar, Xiao Yan merasa bahwa lebih baik untuk tidak menonjolkan diri dalam hal-hal seperti itu. Jika tidak, itu mungkin menimbulkan masalah yang tidak perlu karena hanya ada satu lubang cacing yang mengarah ke dataran tengah dari dalam bagian barat laut benua. Itu akan menyebabkan banyak orang merasa cemburu jika berita menyebar. Lubang cacing hitam gelap tergantung di udara di dalam aula yang sangat besar. Itu perlahan berputar sementara gelombang fluktuasi spasial yang mengejutkan dipancarkan dari lubang cacing. Apakah ini lubang cacing? Mata kelompok Kailin sedikit tercengang dan penasaran saat mereka mengamati lubang cacing ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat lubang cacing. Hal seperti itu jarang terlihat di tempat seperti wilayah barat laut benua. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Berdiri di sampingnya adalah dokter peri kecil, Tianhuo Zunze, dan King Lin. Para ahli yang diundang telah kembali ke dataran tengah segera setelah menyelesaikan masalah dari Sekte Singa yang mendalam. Kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, kita akan pergi. Jika sesuatu terjadi di masa depan, Anda dapat mengirim seseorang ke Paviliun Bintang Jatuh. Akan ada seseorang di sana untuk menerimamu. Xiao Yan menoleh, menatap Xiao Ding dan Xiao Li sebelum dia berbicara sambil tersenyum. Duo Xiao mengangguk ketika mereka mendengar informasi ini. Dipahami. Hati-hati. Xiao Yan tersenyum, tapi dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Dia menangkupkan tangannya ke semua orang yang hadir dan kemudian memimpin untuk melangkah ke lubang cacing. Dia segera menghilang. Kailin, yang membawa Xiao Xiao, dengan cepat mengikuti di belakangnya seperti yang dilakukan kelompok dokter peri kecil. Xiao Ding dan Xiao Li mendesah pelan dengan perasaan kehilangan saat mereka melihat kelompok Xiao Yan menghilang di dalam lubang cacing. Mereka tinggal sedikit lebih lama sebelum membawa orang-orang mereka pergi. Aula dalam Paviliun Bintang Jatuh. Ini, putrimu. Yao Lao sedang mempelajari gadis kecil berpakaian putih itu. Dia memeluk paha Xiao Yan dan menggunakan matanya yang besar berwarna hitam pekat untuk menatapnya. Wajahnya yang tua ditutupi dengan ekspresi terkejut. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan mengangguk ketika dia melihat cara Yao Lao bertindak. Dia sadar bahwa Yao Lao telah ditangkap oleh aula jiwa ketika Kailin dicurigai. Oleh karena itu, dia tidak menyadari situasi ini. Jadi Xiao Yan menjelaskan secara singkat apa yang terjadi saat itu. Sungguh tak terduga, sungguh tak terduga. Bahkan dengan temperamen biasa Yao Lao yang tidak terganggu, dia masih menggelengkan kepalanya tanpa sadar setelah mendengar cerita Xiao Yan. Matanya menyapu Kailin saat dia menggoda, saat itu, istrimu ini benar-benar membencimu. Jika bukan karena aku yang dulu, aku khawatir kamu akan dibunuh olehnya. Wajah dingin Kailin menjadi sedikit merah ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao. Saat itu, dia diam-diam bertukar pukulan dengan Yao Lao berkali-kali. Namun, dia tidak menyangka lelaki tua itu sejak saat itu, yang tampak hanya sedikit lebih kuat darinya, menjadi begitu kuat. Xiao Xiao, cepat sambut guru besar. Kailin dengan lembut menepuk kepala kecil Xiao Xiao dan dengan lembut memberitahunya apa yang harus dilakukan. Mendengar ini, Xiao Xiao mengedipkan mata hitamnya yang besar. Dia melirik Xiao Yan agak ragu-ragu. Hanya setelah melihatnya tersenyum dan menganggukkan kepalanya, dia dengan takut-takut memanggil, "Guru." Senyum gembira terpancar dari hati Yao Lao muncul di wajahnya setelah dia mendengar suara lembut Xiao Xiao. Dia tidak memiliki anak tetapi menganggap Xiao Yan sebagai putranya sendiri. Dari sudut pandangnya, putri Xiao Yan seperti cucunya sendiri. Terlepas dari seberapa kuat seorang lelaki tua di usianya, hati mereka pada akhirnya akan merasakan kelembutan untuk anak-anak kecil. Yao Lao berjalan ke depan. Sudut matanya berisi senyum saat dia menyentuh Xiao Xiao dengan wajah penuh cinta. Setelah itu, tangannya yang keriput meremas tangan kecil Xiao Xiao. Sebuah kegembiraan muncul di matanya beberapa saat kemudian saat dia berkata, sungguh kekuatan spiritual yang kuat. Dia juga memiliki afinitas api dan tubuhnya juga memiliki jejak kayu. Tidak menutup kemungkinan baginya untuk menjadi seorang alkemis. Xiao Yan tersenyum saat mendengar seruan Yao Lao. Dia sudah merasakan bahwa Xiao Xiao bisa menjadi seorang alkemis dengan konstitusinya. Kemampuannya saat ini jauh lebih baik daripada saat itu.
Jika dia dirawat dengan baik, potensi masa depannya akan luar biasa. Kekuatan spiritualnya bahkan lebih kuat daripada saat aku menemukanmu saat itu. Selain itu, konstitusinya berkali-kali lebih besar dari milikmu. Jika dia dirawat dengan baik, prestasinya di masa depan akan lebih besar dari milikmu, ayahnya. Yao Lao memiliki kilatan semangat di matanya. Kilatan semacam ini adalah sesuatu yang dilihat Xiao Yan ketika dia bertemu Yao Lao untuk pertama kalinya. Xiao Yan tersenyum saat mendengar penilaian Yao Lao. Bakat dan konstitusi mungkin penting, tetapi pencapaian masa depan seseorang ditentukan oleh ketekunan seseorang. Alasan Xiao Yan bisa mencapai tahap ini hari ini bukan karena dia mengandalkan bakatnya. Sebaliknya, dia telah mencapai terobosan dari berlama-lama antara hidup dan mati selama satu pertempuran berdarah demi satu. Seorang ahli sejati tidak mengandalkan bakat tetapi pada ketekunan yang luar biasa. Tangan Yao Lao terus mencubit tulang Xiao Xiao. Tangannya menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, menyebabkan mulut kecil Xiao Xiao cemberut. Dia terus menggerutu, menyebabkan semua orang tertawa. Mengapa aku yang lama tidak mengajari Xiao Xiao kecil di masa depan? Yao Lao akhirnya mengangkat kepalanya setelah mencubitnya untuk waktu yang lama. Matanya menatap Xiao Yan saat dia bertanya tanpa ragu-ragu. Bahkan dia tidak bisa menahan diri ketika berhadapan dengan Xiao Xiao, yang seperti batu giok mentah yang sempurna. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat dia menerima saran Yao Lao. Dia telah membawa Xiao Xiao kembali ke paviliun bintang jatuh untuk dilatih olehnya. Tidak seorang pun di antara mereka yang dia kenal bisa melampaui keterampilan penyempurnaan obat Yao Lao. Secara alami yang terbaik baginya untuk secara pribadi merawat Xiao Xiao. Xiao Yan juga mengerti dalam hatinya bahwa bakat Xiao Xiao mungkin sangat menarik, tapi bakatnya tidak akan cukup untuk membuat seorang ahli seperti Yao Lao merasa cemas. Yao Lao benar-benar menganggap Xiao Xiao sebagai cucunya dan berharap dia tumbuh dengan sempurna. Hal ini menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit tergerak hatinya. Anak ini telah bepergian bersamamu melalui lubang cacing selama beberapa hari. Biarkan dia istirahat dulu. Yao Lao dengan penuh kasih menepuk kepala Xiao Xiao dan menyerahkannya kembali ke Kailin dengan sedikit enggan. Selanjutnya, dia menginstruksikan seseorang untuk membantu Kailin dan putrinya menetap. Kalau begitu, kalian berdua harus terus mengobrol. Kailin adalah seseorang yang memperhatikan orang lain. Dia sadar bahwa guru dan murid ini perlu berbicara tentang sesuatu. Oleh karena itu, dia dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan sebelum pergi perlahan dengan Xiao Xiao. Yao Lao menarik matanya hanya setelah melihat Kailin membawa Xiao Xiao pergi. Dia tersenyum dan berkata, "Anak kecil, kamu telah membantu melahirkan anak perempuan yang baik, namun, kamu bersama Medusa telah melebihi harapanku." Xiao Yan merentangkan tangannya. Hubungan antara dia dan Kailin cukup rumit. Siapa yang akan membayangkan bahwa Ratu Medusa, yang telah mengejar Xiao Yan dengan niat membunuh selama bertahun-tahun, akan benar-benar menjadi istrinya. Aku juga sudah mendengar tentang masalah ini kali ini. Mampu mengirim 2 Tianzun sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Hall of Souls tidak main-main. Namun, mereka menderita kerugian besar kali ini. Tianzun ke-9 terbunuh di tempat olehmu, dan Tianzun ke-4 dipukuli setengah mati sebelum melarikan diri. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa. Sejujurnya, aku tidak tahu apa yang direncanakan Hall of Souls. Klan ini selalu misterius dan tak terduga. Mereka pasti melakukan skema dari cara mereka mengumpulkan jiwa, apalagi, dari peningkatan pengumpulan jiwa baru-baru ini, skema ini kemungkinan berkembang sangat cepat. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, tampaknya beberapa perang besar telah meletus di bagian lain benua di luar dataran tengah. Aula jiwa kemungkinan besar terlibat dalam perang ini. Yao Lao merenung. Oh. Perang telah meletus di bagian lain benua. Ekspresi Xiao Yan berubah setelah mendengar ini. Dia merasa sedikit gelisah. Apa yang direncanakan oleh orang-orang dari aula jiwa ini? Iya, Yao Lao mengangguk dengan ekspresi serius. Dia dengan lembut menghela nafas sesaat kemudian dan mengubah topik pembicaraan. Masih ada setengah bulan lagi sebelum pameran perdagangan spasial dimulai. Kita juga harus mempersiapkan diri dengan baik selama periode waktu ini. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam pameran perdagangan spasial semuanya adalah pakar top dan faksi yang kuat. Api teratai setan pemurnian terlalu menarik. Karena kami dapat memperoleh berita tentangnya, faksi lain juga akan mengetahuinya. Oleh karena itu, kita pasti harus membayar harga yang mahal untuk bersaing memperebutkan fragmen peta terakhir. Xiao Yan mengangguk.
Api teratai iblis pemurni berada di peringkat ketiga di peringkat api surgawi. Peringkat ini saja menunjukkan kekuatannya yang besar. Daya pikatnya secara alami adalah sesuatu yang tidak perlu disebutkan. Meskipun itu hanya pecahan peta, nilainya akan sangat menakutkan. Tidak akan mudah untuk berhasil mendapatkannya dari banyak pesaing. Terlepas dari apa yang terjadi, kita perlu mendapatkan api teratai iblis pemurnian. Ada 4 fragmen peta. 3 di antaranya ada di tangan Anda. Kita harus mendapatkan potongan terakhir bagaimanapun caranya. Yao Lao berkomentar, api surgawi di 3 tempat teratas dari peringkat api surgawi memiliki kekuatan yang sangat merusak. Ketiga jenis api surgawi ini sangat langka di dunia. Bahkan setelah puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun, akan sulit untuk membentuk yang lain. Bahkan dikabarkan bahwa dunia tidak berani membuat terlalu banyak dari 3 api surgawi teratas karena mereka terlalu kuat. Hanya ketika salah satu api surgawi benar-benar menghilang, api kedua akan muncul setelah puluhan ribu tahun. Hal surgawi ini ditakuti oleh roh-roh dunia. Bab 1392, Pameran Perdagangan Spasial. Begitu Xiao Yan kembali ke Paviliun Bintang Jatuh, dia dan Yao Lao melakukan retret pada saat yang sama. Sementara mereka berdua mengambil retret mereka, pil lightning dan fenomena tidak wajar lainnya sering muncul di langit di atas Paviliun Bintang Jatuh. Peristiwa yang sering terjadi ini menyebabkan banyak murid Paviliun Bintang Jatuh menyaksikan mereka dengan terkejut. Namun, fenomena yang tidak biasa ini tidak merusak apapun di alam bintang. Beberapa sosok gelap emas akan diam-diam masuk ke awan guntur ketika pil lightning terbentuk dan akan menyerap semua pil lightning saat gelombang demi gelombang suara gemuruh bergema. Fenomena tidak biasa semacam ini berlanjut selama hampir setengah bulan sebelum perlahan-lahan melambat. Yao Lao dan Xiao Yan perlahan berjalan keluar dari menara batu di gunung di belakang Paviliun Bintang Jatuh setengah bulan kemudian. Ekspresi mereka dipenuhi dengan kelelahan. Mereka bertukar pandang satu sama lain tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Keduanya kembali ke kamar masing-masing dan beristirahat selama 3 hari penuh. Xiao Yan dan Yao Lao baru bertemu lagi pada siang hari di hari ketiga. Setelah 3 hari istirahat, aura mereka telah pulih sepenuhnya. Ayo pergi. Yao Lao tersenyum dan berbicara saat melihat Xiao Yan. Setelah menghitung waktu, pameran perdagangan spasial akan segera dimulai. Sudah waktunya mereka pergi. Xiao Yan mengangguk. Pada saat ini, hanya Kailin dan dokter peri kecil yang datang bersamanya. Paviliun Bintang Jatuh adalah benteng mereka, dan Yao Lao akan pergi kali ini. Oleh karena itu, lebih baik bagi lebih banyak orang untuk tetap tinggal untuk memperkuat pertahanan. Saya telah mengatur masalah Paviliun Bintang Jatuh dengan tepat dan akan bergegas kembali jika terjadi kecelakaan. Yao Lao berdiri di puncak gunung yang menghadap ke alam bintang ini. Dia tersenyum dan tidak tinggal lebih lama lagi. Kakinya melangkah melalui udara kosong saat dia dengan cepat bergegas ke pintu keluar Star Realm. Ayo pergi juga. Xiao Yan menoleh dan mendesak Kailin dan dokter peri kecil setelah melihat Yao Lao pergi. Dokter peri kecil mengangguk dengan lembut saat mereka bertiga dengan cepat mengikuti Yao Lao. Pameran perdagangan spasial adalah istilah yang tidak dikenal di dataran tengah. Hanya faksi dan ahli top di seluruh benua yang mengetahui informasi terkait dengan pameran perdagangan spasial. Ketika apa yang disebut pameran perdagangan spasial ini dimulai, tidak ada penyelenggara khusus, tetapi semuanya pada akhirnya membutuhkan beberapa aturan untuk membuat orang tetap sejalan. Saat pameran perdagangan spasial secara bertahap berkembang, penyelenggara yang cocok akhirnya muncul. Namun, penyelenggara ini bukan ahli atau faksi tunggal. Sebaliknya, ketertiban dipertahankan oleh 3 sekte dengan nama yang tidak terlalu terkenal. 3 sekte itu adalah Gerbang Garis Tanah, Sekte Luar Angkasa Misterius, dan Gunung Harta Karun yang mencerminkan. Nama ketiga sekte ini tidak setenar 4 paviliun. Namun, dalam hal kekuatan, bahkan faksi seperti Burning Flame Valley dan Sekte Langit yang mendalam tidak akan meremehkan mereka. Ada banyak kekuatan tersembunyi di dalam dataran tengah. Yang disebut 1 aula 1 menara, 2 sekte 3 lembah, 4 paviliun tidak bisa menjadi faksi terkuat di dataran tengah. Beberapa faksi menjaga profil yang sangat rendah, tetapi mereka juga memiliki fondasi dan kekuatan yang sangat kuat. Selain itu, kekuatan faksi-faksi ini tidak kalah dengan faksi terkenal manapun, tetapi faksi-faksi ini tidak memperlihatkan diri mereka di mata orang-orang biasa karena gaya mereka. Ketiga faksi ini cukup dapat dipercaya di mata para ahli dari dataran tengah.
Setelah berurusan dengan mereka berkali-kali, mereka dipilih sebagai penyelenggara oleh banyak ahli bermata tajam. Dengan demikian, tidak akan terjadi kecelakaan di acara tersebut. Pameran perdagangan spasial menjadi lebih besar dan lebih megah saat dikelola bersama oleh 3 faksi. Banyak ahli penyendiri akan tertarik dengan harta pamungkas yang diperdagangkan. Pameran ini dapat dianggap sebagai tempat perdagangan paling menguntungkan di seluruh benua Doki. Bahkan keterampilan Dou kelas Tian tidak terlalu langka di pameran perdagangan spasial ini. Tentu saja, jika seseorang ingin mendapatkan keterampilan seperti itu, seseorang harus mengeluarkan sesuatu yang akan memuaskan pihak lain. Seseorang seharusnya tidak berpikir untuk mencoba merampok di acara ini. Jika tidak, seseorang akan menderita serangan gabungan dari 3 sekte pengorganisasian besar dan akan dipandang dengan permusuhan oleh para ahli lainnya karena siapapun yang ingin berpartisipasi dalam pameran perdagangan spasial ini harus bersumpah bahwa mereka akan menyerang siapapun yang menyebabkan masalah selama acara. Sebagian besar ahli asli masih menyimpan kata-kata yang telah mereka sumpah. Meskipun hal seperti ini terjadi selama beberapa peristiwa masa lalu, mereka yang ingin secara paksa merebut item orang lain tidak akan memiliki akhir yang baik. Karena semua aturan inilah pameran perdagangan spasial telah berkembang. Jumlah ahli top yang ditariknya juga meningkat. Lokasi pameran perdagangan spasial diadakan di gurun tandus di bagian selatan dataran tengah. Pasir dan angin biasanya bertiup di atas tempat ini, menyebabkannya tidak ada orang. Terlebih lagi, ini adalah daerah yang miskin dan jarang ada faksi yang mencoba mengambil keuntungan darinya. Oleh karena itu, gurun ini adalah gurun tandus. Orang biasa tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa tempat ini, di mana bahkan seekor binatang buas pun tidak ingin pergi, adalah area perdagangan terbaik di dataran tengah. Swoosh! Suara angin yang deras tiba-tiba muncul di langit yang cerah di luar gurun, dan 4 sosok buram melintas. Saat berikutnya, mereka muncul di tepi gurun. Apakah itu di sini? Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke padang pasir di mana pasir kuning mengamuk. Dia bertanya sebagai pertanyaan dengan terkejut. Iya, Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Matanya perlahan menyapu sekelilingnya saat dia tertawa samar. Tempat ini mungkin tampak benar-benar sepi, tetapi jika kamu merasakannya dengan cermat, kamu dapat mengatakan bahwa ada cukup banyak aura kuat di dalamnya. Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata Yao Lao. Hatinya bergetar saat persepsi spiritualnya menyebar ke segala arah. Kejutan dengan cepat melonjak ke wajahnya. Dia telah secara singkat menyapu persepsi spiritualnya dan telah menemukan lebih dari 100 aura di gurun ini. Yang terlemah dari aura ini berada di kelas bintang 3 Douzun sementara yang terkuat samar-samar memancarkan fluktuasi yang unik. Xiao Yan telah merasakan riak seperti itu dari Yao Lao berkali-kali sebelumnya. Itu adalah fluktuasi misterius yang hanya dimiliki oleh elit Douseng. Meskipun riak ini sangat redup, itu juga berarti bahwa pemilik aura setidaknya telah mencapai puncak perubahan 8 bintang ke-9 dari kelas Douzun. Kalau tidak mungkin membuat fluktuasi seperti itu. Ini memang layak menjadi pameran perdagangan kelas tertinggi di dataran tengah. Ini telah menarik begitu banyak ahli. Xiao Yan memuji dengan lembut. Ini hanya aura yang bisa dia rasakan. Hatinya sadar bahwa ada beberapa aura yang tidak bisa dia deteksi. Pemilik aura ini kemungkinan akan memiliki orang suci di nama mereka. Haha, ini hanya sebagian kecil. Setelah memasukinya, Anda akan menyadari bahwa itu benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai kelas atas. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa. Dia segera menambahkan dengan agak serius, kalian semua harus bersikap begitu kita masuk. Ada banyak ahli di dalamnya. Beberapa sekte tersembunyi mungkin tidak terkenal, tetapi sekte tersebut mungkin berisi keberadaan Douseng seperti iblis tua. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menghindari menyinggung mereka jika kita bisa. Kelompok Xiao Yan mengangguk ketika mereka mendengar Yao Lao memperingatkan mereka. Paviliun bintang jatuh saat ini mungkin berkembang pesat, tetapi ini karena mengandalkan status alkemis Yao Lao dan kekuatan Bansengnya. Jika tidak, Paviliun bintang jatuh hanyalah faksi yang mirip dengan paviliun petir angin. Seseorang mungkin tidak dapat mengatakan bahwa seseorang dapat menemukan sejumlah besar faksi serupa di dataran tengah, tapi pasti ada beberapa dari mereka. Tentu saja, jika orang lain datang memprovokasi kita, kita secara alami tidak boleh lunak. Yao Lao samar-samar tersenyum saat dia berbicara. Kelas Banseng mungkin tidak tertandingi, tetapi dia masih memiliki status lain. Dia adalah seorang alkemis terkenal di dataran tengah.
Menghadapi gelar ini, bahkan elit sejati Doseng itu tidak akan bertindak arogan saat bertemu dengannya. Ayo pergi. Yao Lao tidak mengatakan apa-apa lagi setelah kata-katanya terdengar. Dengan lambaian tangannya, tubuhnya melangkah melalui udara kosong saat dia bergegas menuju bagian terdalam dari gurun. Badai pasir kuning yang berhembus di sepanjang jalan otomatis menghilang ketika berada sekitar 100 meter dari tubuhnya. Xiao Yan dan dua lainnya mengikuti dari belakang. Badai pasir yang sangat ditakuti orang biasa ini tidak menimbulkan halangan bagi mereka. Oleh karena itu, kelompok Xiao Yan telah mencapai bagian terdalam dari gurun 10 menit kemudian. Mereka mengikuti Yao Lao dan mendaki gunung pasir yang sangat curam. Mata mereka menyapu sisi lain dari gunung pasir ketika mereka mencapai puncak. Kejutan melonjak ke wajah mereka. Orang bisa melihat lubang hitam besar 1000 kaki perlahan berputar di puncak gunung pasir yang menjulang tinggi, yang terletak di tengah gurun. Gelombang kekuatan hisap perlahan menyebar darinya. Pada saat ini, beberapa orang dengan aura yang sangat kuat muncul dari pegunungan pasir di sekitarnya. Mereka masuk ke lubang cacing dan menghilang. Ini adalah pintu masuk pameran perdagangan spasial, ya, wilayahnya sendiri telah dibuat untuk itu. Betapa megahnya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri saat dia mempelajari adegan ini. Bab 1393, batu asal berwarna 8 Yao Lao tersenyum saat melihat ekspresi terkejut dari trio Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo masuk. Xiao Yan dan dua lainnya mengangguk ketika mereka mendengar saran Yao Lao. Tubuh mereka bergerak, dan mereka bergegas menuju gunung pasir yang menjulang tinggi. Mereka telah muncul di depan lubang hitam spasial dalam beberapa kilatan. Kadang-kadang ada beberapa sosok yang bergegas ketika mereka berempat tiba. Mata mereka berhenti pada kelompok Xiao Yan sebelum melirik Kailin dan dokter peri kecil untuk kedua kalinya. Mereka yang bisa datang ke tempat ini bukanlah orang bodoh. Mereka jelas menyadari tipe orang yang akan datang. Oleh karena itu, jarang ada orang bodoh yang dengan sengaja melangkah maju dan menemukan masalah. Yao Lao mengabaikan tatapan ini. Dia melangkah melalui udara kosong dan berjalan ke lubang hitam spasial. Kelompok Xiao Yan mengikuti dari belakang. Mereka bertiga merasakan kekuatan yang tidak biasa menyapu mereka ketika mereka memasuki lubang hitam spasial. Tidak ada niat buruk untuk kekuatan ini. Sebaliknya, sepertinya sedang menyelidiki. Semuanya menjadi hitam sesaat di depan kelompok Xiao Yan setelah mereka memasuki lubang hitam. Segera setelah itu, cahaya dan kebisingan mulai muncul. Mereka mengedipkan mata. Dunia di depan mereka telah berubah menjadi kota kecil. Ketika mata seseorang melirik ke arah langit kota kecil, orang akan menemukan bahwa itu benar-benar abu-abu. Ada riak spasial liar dan keras yang samar-samar dipancarkan. Ini adalah kota luar angkasa, lokasi di mana pameran perdagangan spasial diadakan. Meskipun tempat ini tidak seluas alam Gu, itu cukup besar untuk digunakan sebagai lokasi perdagangan. Yao Lao melihat ke jalan-jalan yang sibuk dan tertawa. Xiao Yan dan dua lainnya mengangguk. Mampu menciptakan ranah sebagai lokasi perdagangan adalah hal yang cukup besar untuk dilakukan. Meskipun ranah ini tidak besar, itu bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh orang biasa. Mari kita berkeliaran secara acak dulu. Tidak ada produk inferior di sini. Semuanya adalah barang langka. Yao Lao tertawa. Setelah itu, dia mengambil langkah dan berjalan menuju jalan. Kelompok Xiao Yan mengikuti di belakangnya dengan wajah penasaran. Mata mereka terus menyapu sekitar mereka. Platform batu hijau memenuhi kedua sisi jalan. Hal-hal seperti gulungan, botol giok, senjata, dan inti monster, telah ditempatkan di atasnya. Cahaya redup dipancarkan dari benda-benda ini, menunjukkan bahwa itu bukan benda biasa. Beberapa sosok manusia duduk di belakang platform batu, dan semua orang ini memiliki aura yang kuat. Jelas, mereka bukan orang yang bisa dengan mudah tersinggung. Tendangan iblis bumi, keterampilan Dao kelas tinggi kelas D. Keterampilan misterius hebat, metode Qi kelas tinggi kelas D. Pil transformasi tubuh, pil obat tingkat tinggi 7. Ginseng spiritual berdarah 10.000 tahun. Berbagai item menyilaukan terus memasuki pandangan Xiao Yan sementara matanya terus melompat-lompat. Kelangkaan beberapa hal menyebabkan kegembiraan meningkat di dalam hati Xiao Yan meskipun dia tenang. Mata cantik Kailin dan dokter peri kecil di sampingnya juga mengungkapkan kilau yang tidak biasa. Serum roh inti bumi. Pil obat yang disempurnakan olehnya dapat menarik pil lightning 6 warna.
Mata Xiao Yan menyapu bahan obat yang memancarkan energi mengejutkan. Dia dengan lembut menghirup seteguk udara dingin. Tidak disangka hal seperti itu juga hadir di tempat ini. Jalannya tidak panjang, hanya beberapa ratus meter. Ketika Xiao Yan menemukan bahwa mereka telah mencapai akhir, dia akhirnya menarik matanya sambil merasa tidak sepenuhnya puas. Wajahnya tercengang. Hanya jalan ini saja yang memiliki lebih dari 10 hal yang dia minati. Meskipun Xiao Yan tertarik pada mereka, mereka tidak banyak berguna baginya. Oleh karena itu, setelah beberapa pertanyaan singkat, Xiao Yan memutuskan untuk berhenti menukarnya dengan mereka. Nilai dari barang-barang yang ingin ditukar oleh orang-orang tua yang licik ini tidak kalah dengan barang-barang yang mereka jual. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dengan cara yang agak menyesal. Dia baru saja menarik Kailin ke bagian kota yang lebih dalam ketika dia menemukan bahwa dia tiba-tiba terdiam. Dia dengan cepat menjadi terkejut. Dia melihat ke arah yang dia lihat. Ada batu 7 warna di sana. Batu ini berukuran sekitar setengah kepalan tangan. Ada 7 garis yang sangat jelas di atasnya, dan energi khusus memancar darinya. Batu asal 7 warna. Alis Xiao Yan sedikit berkedut. Dia diam-diam sampai pada pemahaman yang tiba-tiba ketika dia mengenali hal ini. Yang disebut batu asal 7 warna ini adalah batu spiritual yang bermutasi. Itu memiliki hubungan unik dengan Seven Colored Heaven Swallowing Python. Ada desas-desus bahwa batu asal 7 warna hampir tidak akan pernah muncul di tempat di mana Python menelan surga 7 warna mati. Batu asal 7 warna telah menyerap darah dari Heaven Swallowing Python untuk menciptakan energi yang unik. Energi ini berfungsi sebagai makanan untuk Seven Colored Heaven Swallowing Python. Tidak heran Kailin akan berhenti karenanya. Xiao Yan perlahan melangkah maju. Matanya melayang ke bagian belakang platform batu. Seorang lelaki tua keriput sedang duduk lemah di tempat itu. Dia tidak menyapa kelompok Xiao Yan, yang berhenti di depan platform batu. Tuan tua ini, bolehkah saya tahu apa yang Anda inginkan sebagai ganti batu asal 7 warna ini? Xiao Yan tidak keberatan dengan sikap lelaki tua itu saat dia tersenyum tipis dan bertanya. Pria tua kurus itu akhirnya mengangkat matanya setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia perlahan berkata, pil obat 2 tingkat 8 dengan setidaknya 3 pil petir berwarna. Sepertinya agak mahal, bukan? Tangan Xiao Yan menggosok batu asal 7 warna. Hal ini mungkin langka, tapi itu tidak langka. Lebih penting lagi, nilainya terbatas. Itu hanya berguna untuk Seven Colored Heaven Swallowing Python. Tidak ada gunanya bagi orang lain untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, nilainya tidak setara dengan 2 pil obat tingkat 8 dengan 3 atau lebih warna pil lightning. Yao Lao menyilangkan tangannya dan berdiri di sampingnya. Dia tidak menyela. Yang dia lakukan hanyalah tersenyum saat melihat Xiao Yan menawar dengan lelaki tua kurus itu. Jangan ditukar jika menurutmu itu mahal. Pria tua kurus itu penuh karakter sambil memutar matanya. Nada suaranya tidak memperlakukan Xiao Yan sebagai pelanggan. Xiao Yan hanya bisa memutar matanya, tetapi dia tidak mencapai tahap di mana dia akan meledak dalam kemarahan. Jika dia bahkan tidak memiliki kesabaran ini, dia tidak akan mampu menanggung pelatihan pahit itu. Sementara Xiao Yan berencana untuk melanjutkan tawar-menawar dengan pihak lain, Kailin di sampingnya tiba-tiba meraih tangan Xiao Yan. Jarinya yang agak dingin tapi lembut dengan lembut menulis sebuah kata di telapak tangan Xiao Yan. Membeli. Xiao Yan sedikit dikejutkan oleh Kailin. Dia mengerti bahwa Kailin bukan wanita bodoh. Terlebih lagi, batu asal 7 warna mungkin langka, tapi itu bukanlah sesuatu yang harus dia miliki bagaimanapun caranya, namun dia terus bersikeras. Dia bahkan diam-diam menyampaikan pesan seperti itu kepada Xiao Yan. Dalam hal ini, ada baiknya mempertimbangkan masalah ini. Meskipun Xiao Yan telah menerima pesan Kailin, dia tidak segera mengubah kata-katanya. Dia terus menawar dengan lelaki tua kurus itu. Begitu Xiao Yan menjadi sedikit kesal, dia melempar botol giok dan meraih batu asal 7 warna sebelum berbalik dengan Kailin untuk pergi. Orang tua kurus itu terkejut saat melihat perdagangan lincah Xiao Yan. Dia meraih botol giok di depannya dan memeriksa isinya, merasa sedikit terpana. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening dan melihat ke belakang kelompok Xiao Yan, yang menghilang di kejauhan. Dia merasa ada sesuatu yang salah di hatinya tanpa memahami alasannya. Sialan, apakah aku yang lama salah mengidentifikasinya? Tapi itu jelas merupakan batu asal 7 warna. Ada apa dengan orang itu? Pria tua kurus itu bergumam ragu. Namun, tidak ada seorang pun di sana untuk mengungkap keraguannya.
Setelah meraih batu asal 7 warna, kelompok Xiaoyan dengan cepat menghilang dari pandangan lelaki tua itu. Hanya setelah berbelok, Xiaoyan berhenti. Dia menyerahkan batu asal 7 warna kepada Kailin dan bertanya, apakah ada yang salah dengan batu ini? Yao Lao dan dokter peri kecil di sampingnya terkejut saat mereka menunggu Kailin menjelaskan. Mereka dengan cepat memeriksa batu asal 7 warna tetapi tidak dapat mendeteksi perbedaan. Aduh, Kailin menerima batu asal 7 warna. Senyum muncul di wajahnya yang dingin saat dia berkata, orang biasa hanya tahu bahwa tempat di mana Seven Colored Heaven Swallowing Python mati memiliki peluang untuk membentuk Seven Colored Origin Stone. Namun, mereka tidak menyadari bahwa jika 100 atau lebih 7 warna surga menelan Python mati di tempat yang sama, ada kemungkinan batu asal 8 warna atau bahkan 9 warna akan terbentuk, tetapi pada dasarnya tidak mungkin untuk 107 warna. Colored Heaven menelan Python mati di tempat yang sama. Oleh karena itu, orang biasa hanya mengetahui batu asal 7 warna, bukan batu 8 atau 9 warna. Puncak sebenarnya dari Seven Colored Heaven Swallowing Python tidak dikenal dengan nama ini. Sebaliknya, itu disebut 9 warna surga menelan Python, tetapi hanya leluhur surga menelan Python dengan garis keturunan terkaya yang dapat mencapai tingkat itu. Ini adalah memori yang diwarisi dari garis keturunan Heaven Swallowing Python. Orang biasa, bahkan orang sepertimu, tidak tahu ini. Setelah mendengar kata-kata ini, Xiaoyan tidak hanya terkejut, bahkan Yao Lao sedikit terkejut. Jelas, mereka belum pernah mendengar rahasia ini. Tidak heran hanya kamu yang bisa mengenalinya. Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan penasaran bertanya, kalau begitu, apakah batu asal ini 8 atau 9 warna? Kuku Kailin memotong jarinya. Setetes darah mendarat di batu asal. Orang bisa melihat garis yang bergoyang perlahan muncul di belakang garis ketujuh di permukaan batu yang halus. Untuk melihat berapa banyak warna yang dimiliki batu asal ini, seseorang harus menggunakan darah dari 7 warna surga menelan Python. Batu asal 8 warna, Xiaoyan merasa sedikit kasihan saat melihat ini. Jika ini adalah batu asal 9 warna, Kailin akan mendapatkan banyak hal kali ini. Tentu saja, dia sadar bahwa ini adalah keserakahannya sendiri. 8 warna itu sudah lumayan. Jika digunakan dengan benar, itu akan meningkatkan kekuatan Kailin secara signifikan. Batu 8 warna mungkin berbeda dari batu 7 warna berdasarkan warna, tetapi energi yang terkandung di dalamnya sangat berbeda. Jika orang tua itu menyadari hal ini, kemungkinan besar dia akan memuntahkan seteguk darah. Yao Lao tersenyum. Tidak terduga bahwa mereka akan menemukan keuntungan seperti itu setelah baru saja tiba di pameran perdagangan spasial. Ayo pergi, aku akan membawa kalian semua untuk melihat harta karun yang sebenarnya. Hal yang kita butuhkan juga ada di sana. Yao Lao melambaikan tangannya. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya dan berjalan ke satu sisi jalan. Xiaoyan dan dokter peri kecil dengan cepat mengikuti. Akhirnya, Kailin menggosok batu asal berwarna 8 di tangannya sebelum dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia tidak menemukan garis yang sangat kecil yang diam-diam muncul di belakang garis ke-8 ketika dia meletakkan batu asal. Bab 1394, Aula Kuno Space Town tidak terlalu besar. Itu hanya terdiri dari beberapa jalan kuno yang berpotongan, dan ada banyak orang di kota kecil ini. Selain itu, mereka semua adalah individu yang sangat kuat. Mereka semua ahli tingkat atas di dunia luar sementara mereka hanya umum dan biasa di sini. Xiaoyan dan dua lainnya mengikuti Yao Lao saat mereka berjalan melintasi beberapa jalan kuno. Mereka tidak berhenti di sepanjang jalan karena item yang menyilaukan di kedua sisi. Mereka bergegas ke tujuan mereka sebelum akhirnya berhenti di ujung jalan. Tujuan mereka berada di tepi kota luar angkasa. Lingkungan menjadi sangat kosong, dan tidak lagi berisik seperti sebelumnya. Sebuah bangunan kuno berdiri di tempat ini saat perasaan yang sangat tua menyebar darinya. Seolah-olah itu telah berdiri di sana selamanya, menyebabkan seseorang takut meremehkannya. Ada dua pria tua tanpa ekspresi berjubah abu-abu berdiri di luar gedung. Keduanya berdiri tanpa bergerak, tampak seperti patung. Namun, masih ada fluktuasi Douqi yang kuat samar-samar menyebar di sekitar tubuh mereka, menyebabkan hati seseorang merasa terpesona. Hanya dua penjaga pintu ini saja yang telah mencapai tingkat bintang 6 Douzuns. Seorang ahli tingkat seperti itu akan diperlakukan sebagai VIP bahkan di sekte langit yang mendalam atau paviliun bintang jatuh saat ini.
Dari sini, orang bisa mengetahui standar tinggi dari pameran perdagangan spasial ini. Paviliun harta karun kuno ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Seseorang harus mendapatkan undangan dari 3 sekte besar untuk masuk. Mendapatkan undangan ini tidak semudah yang dibayangkan. Yao Lao tersenyum. Kecuali seseorang adalah ahli atau faksi yang layak dipercaya oleh 3 sekte besar yang menyelenggarakan pameran perdagangan spasial, seseorang tidak akan bisa mendapatkan undangan ini. Yao Lao bisa dianggap sebagai pelindung lama. Secara alami, tidak terlalu sulit baginya untuk mendapatkan undangan. Trio Xiao Yan mengangguk sedikit. Tidak sembarang orang bisa datang ke sini. Yao Lao berjalan menuju pintu setelah kata-katanya terdengar. Dia menjentikkan jarinya dan cahaya merah keluar dari lengan bajunya dan menuju kedua lelaki tua itu. Salah satu lelaki tua mengambilnya, dan cahaya merah berubah menjadi kartu undangan berwarna merah cerah. Selamat datang. Orang tua tanpa ekspresi mengungkapkan perubahan ketika mereka menerima lampu merah. Mata keruh mereka melirik kelompok Yao Lao sebelum membungkuk. Salah satu dari mereka melambaikan lengan bajunya dan 4 lampu hitam melesat ke arah kelompok Xiao Yan. Setelah itu, cahaya tetap menggantung di depan mereka. Lampu-lampu itu secara mengejutkan adalah dupeng hitam gelap. Sebagian besar yang memasuki tempat ini menyembunyikan identitas mereka. Lagi pula, seseorang tidak menunjukkan kekayaannya. Dupeng ini khusus dibuat oleh 3 sekte besar. Itu bisa mencegah orang lain menyelidiki. Yao Lao tersenyum saat dia menjelaskan. Dia segera memakai dupeng, yang menyembunyikan seluruh tubuhnya. Kelompok Xiao Yan juga memakainya. Ayo pergi. Yao Lao tersenyum. Setelah itu, dia memimpin jalan ke paviliun yang dipenuhi dengan aura kuno. Kelompok Xiao Yan mengikuti dari belakang. Mata Xiao Yan menyapu saat langkah kaki mereka memasuki paviliun kuno ini. Bangunan itu remang-remang dan tampak biasa saja. Tidak ada yang istimewa untuk itu juga tidak ada perasaan harta. 4 tamu, tolong ikuti saya. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan cepat berjalan mendekat sementara Xiao Yan mengamati sekelilingnya. Dia dengan lembut memberitahu mereka sebelum berjalan ke bagian terdalam dari gedung redup. Yao Lao tidak mengatakan apa-apa saat dia mengikuti. Dia sangat akrab dengan lingkungan sekitarnya. Trio di belakangnya dengan cepat mengikuti. Kelompok itu berjalan melalui beberapa koridor gedung selama beberapa menit. Akhirnya, mereka berhenti di depan sebuah pintu perunggu besar. Orang tua itu juga menghentikan langkahnya dan menangkupkan tangannya ke Yao Lao. Dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu saat dia diam-diam pergi. Ini adalah tujuan kita, Yao Lao dengan lembut menyatakan. Setelah itu, dia perlahan mendorong pintu perunggu kuno. Sebuah cahaya redup keluar dari dalam, tapi Yao Lao tidak menghindarinya. Sebaliknya, dia mengambil langkah dan berjalan masuk. Trio Xiao Yan mengikutinya melalui pintu perunggu. Mata Xiao Yan menyipit, dan setelah cahaya yang intens menghilang, sebuah aula kuno yang berukuran setengah dari stadion muncul di depan mata mereka. Bagian dalam aula kuno dipenuhi dengan banyak kursi batu. Pada saat ini, banyak sosok sudah duduk, dan wajah orang-orang ini juga disembunyikan oleh dupeng hitam seperti kelompok Xiao Yan. Tidak ada yang bisa memberitahu identitas pihak lain. Pintu masuk kelompok Xiao Yan menarik beberapa mata yang mengamati, tetapi mata ini dengan cepat beralih. Xiao Yan masih merasakan beberapa mata diam-diam memindai mereka. Tampaknya mereka berencana untuk menemukan identitas mereka melalui celah. Yao Lao tidak menanggapi tatapan ingin tahu ini. Dia berjalan ke tempat yang sedikit lebih sepi dan duduk di kursi. Dia melambaikan lengan bajunya dan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Ada banyak ahli yang hadir. Kita harus berhati-hati. Kalau tidak, percakapan kita dapat ditemukan oleh mereka. Yao Lao menjelaskan dengan samar. Xiao Yan mengangguk ketika mendengar ini. Matanya menyapu sekelilingnya. Dia menemukan cukup banyak jejak spasial di beberapa tempat lain. Jelas, orang lain yang hadir cukup berhati-hati. Mari kita diam-diam menunggu dulu. Transaksi di tempat ini kemungkinan akan segera dimulai. Yao Lao berbicara dengan lembut sebelum menjadi diam. Xiao Yan bisa merasakan bahwa Yao Lao tampaknya perlahan memindai aula saat ini. Sepertinya dia ingin mengetahui latar belakang orang-orang ini. Xiao Yan secara alami tidak dapat banyak membantu Yao Lao dalam hal penyelidikan seperti itu. Dengan kekuatan bintang ke-8 Douzun, dia mungkin dianggap sangat kuat di dunia luar, tapi setidaknya ada 10 orang di ruangan ini yang bisa melampaui dia. Ditambah lagi, dia secara alami terlalu malas untuk memindai ruangan. Kalau tidak,
dia mungkin akan menarik beberapa masalah yang tidak perlu. Sementara Yao Lao menyelidiki, sisanya tetap diam saat 2 jam berlalu dengan tenang. Beberapa tokoh mengenakan dupeng hitam memasuki aula selama 2 jam ini. Pandangan kasar mengungkapkan bahwa ada lebih dari 100 orang yang hadir. Hah? Yao Lao di sampingnya dengan lembut menghela nafas sementara Xiao Yan menunggu dengan bosan. Baru saat itulah Xiao Yan menoleh dan bertanya dengan lembut, apakah kamu berhasil menemukan sesuatu? Haha, ada beberapa keuntungan. Tampaknya beberapa orang yang dikenal telah datang. Yao Lao tersenyum, tetapi dia tidak mengungkapkan siapa orang-orang yang dikenalnya ini, jadi Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dentang. Suara gong yang jelas tiba-tiba muncul di aula kuno yang tenang ini sementara Xiao Yan merasa tidak berdaya, dan seorang lelaki tua berjanggut putih berambut putih, yang tampak seperti orang sekarat, perlahan-lahan muncul di depan mata semua orang dari ruang yang terdistorsi. Xiao Yan merajut alisnya di bawah dupeng ketika dia menemukan lelaki tua berambut putih itu. Berdasarkan indranya, pria tua setengah mati ini cukup menakutkan. Fluktuasi aneh yang hanya dimiliki oleh elit Dou Sheng samar-samar muncul di sekitarnya. 9 perubahan puncak Dou Shun, iya. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Pria tua berambut putih ini sepertinya memiliki setengah kaki di kelas Ban Sheng. Jika Douqi di dalam tubuhnya ditekan sekali lagi, itu akan mengalami transformasi yang memungkinkan dia untuk maju ke Ban Sheng. Ini adalah kepala gunung dari Gunung Harta Karun Pencerminan, orang tua Baosan. Dia telah melihat harta yang tak terbayangkan dalam hidupnya dan memiliki mata yang sangat tajam. Ketika saya pertama kali bertemu dengannya saat itu, dia sudah menjadi ahli terkenal di dataran tengah. Saat ini dia telah menjadi 9 perubahan puncak Dou Shun. Dia hanya tidak jauh dari Ban Sheng. Suara lembut Yao Lao ditransmisikan ke telinga trio Xiao Yan. 9 perubahan puncak Dou Shun. Kailin dan dokter peri kecil mengungkapkan ekspresi muram di wajah mereka ketika mereka mendengar kata-kata ini, terutama Kailin. Hatinya sedikit terguncang. Dataran tengah memang layak menjadi daerah dengan standar tertinggi di benua Douqi. Jika ahli seperti itu datang ke bagian barat laut benua, ahli itu pasti akan berada di puncak, tetapi dia tampaknya menjadi tuan rumah pameran dagang. Tentu saja, ini bukan pameran dagang biasa. Haha, ini adalah pameran perdagangan spasial lainnya. Bagaimana kabar semua orang? Pria tua itu, Bao San, menyapukan pandangannya ke aula besar itu. Suara tuanya bergema di samping telinga semua orang, tetapi tidak ada yang hadir menanggapi salamnya. Suasana aula itu anehnya masih sepi. Orang tua Baosan juga tidak peduli dengan tanggapan ini. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan ruang di sekitarnya perlahan menjadi terdistorsi. Sepertinya penjara spasial telah mengepung orang tua Baosan. Aturan lama masih berlaku. Semua orang seharusnya tidak terlalu mempermasalahkannya. Orang tua Baosan tersenyum setelah melakukan ini. Setelah itu, dia berdiri di panggung lelang di depan, batuk, dan berkata, hampir semua orang ada di sini. Dalam hal ini, saya tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Mari kita mulai pameran dagang ini. Setelah kalimat terakhir dari lelaki tua Baosan terdengar, semua tatapan di dalam aula besar segera tertuju padanya. Ada beberapa antisipasi dan kegembiraan yang samar-samar hadir. Semua orang tahu bahwa barang-barang yang ditawarkan di pameran dagang ini tidak biasa. Bab 1395, Fragmen Peta Terakhir, selanjutnya, kita akan mulai melelang objek pertama dari pameran perdagangan spasial ini. Tangan lelaki tua Baosan menggosok ruang kosong di depannya dari dalam dinding spasialnya yang terdistorsi. Sepasang sayap tulang putih pekat muncul di depan mata semua orang. Suara samar petir angin dipancarkan dari sayap kuno. Sayap setan Phoenix. Xiao Yan terkejut saat melihat sepasang sayap tulang yang familiar ini. Ekspresinya segera menjadi sedikit aneh. Dia selalu mendengar bahwa suku Heaven Demon Phoenix sangat menghargai mayat dan garis keturunan anggota suku mereka. Siapapun yang berani mengambil mayat akan dikepung dan diserang oleh suku Heaven Demon Phoenix. Oleh karena itu, dia selalu takut mengungkapkan Heaven Phoenix Wings padanya. Tanpa diduga, barang pertama yang dijual di pameran perdagangan spasial ini adalah sayap ini. Sepertinya suku Heaven Demon Phoenix telah bertemu dengan banyak serangan diam-diam, tapi itu sudah diduga. Tubuh Heaven Demon Phoenix penuh dengan harta karun. Tidak aneh bagi seseorang untuk menargetkan mereka. Xiao Yan bersorak di dalam hatinya.
Dia juga sangat menyadari bahwa satu-satunya aula lelang yang berani berurusan dengan sayap Demon Phoenix hanyalah pameran perdagangan spasial ini. Sayap Demon Phoenix, sayap Heaven Demon Phoenix. Setiap orang yang hadir harus menyadari betapa langkanya mereka. Jika mereka disempurnakan menjadi skill Flying Dough, tidak ada seorang pun dari level yang sama yang dapat mengejar Anda dalam hal kecepatan. Membunuh orang lain atau melarikan diri adalah suatu keharusan. Orang tua Baosan tersenyum saat dia berbicara. Kata-katanya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak takut menyinggung Heaven Demon Phoenix. Pemilik sayap Demon Phoenix ini ingin menukarnya dengan pil obat tingkat 8 yang telah mengalami pil Lightning 4 warna. Setelah evaluasi kami, sayap Demon Phoenix sangat berharga. Karenanya, siapapun yang tertarik dapat mulai menawar. Aula besar sekali lagi menjadi sunyi setelah kata-kata lelaki tua Baosan terdengar. Xiao Yan menyilangkan tangannya di depan dadanya. Dia menyandarkan tubuhnya ke sandaran dan memperhatikan semua orang dengan penuh minat. Dia sudah memiliki sepasang sayap Demon Phoenix dan secara alami memahami manfaatnya. Dengan mengandalkan mereka, Xiao Yan telah lolos dari tangan orang-orang yang jauh lebih kuat darinya berkali-kali. Namun, karena Xiao Yan sudah memilikinya, dia tidak akan menaruh perhatiannya pada mereka. Aula besar itu benar-benar sunyi. Tidak ada yang berbicara, tetapi lelaki tua Baosan tidak cemas. Wajahnya masih penuh dengan senyuman. Keheningan ini berlanjut selama sekitar 5 menit sebelum suara serak akhirnya berkata, "Aku menginginkannya." Mata Xiao Yan melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Dia melihat sesosok manusia di Dupeng secara acak melemparkan botol giok ke arah lelaki tua Baosan. Orang tua Baosan menerima botol giok. Dia membukanya dan melihat sekilas sebelum tersenyum. Matanya melihat sekelilingnya dan bertanya, apakah ada yang mau menawarkan harga lebih tinggi dari ini? Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Ini tidak mengejutkan orang tua Baosan. Pemilik asli sayap Demon Phoenix ini adalah Douzun bintang 6. Itu tidak buruk bahwa itu bisa ditukar dengan pil obat 4 warna pil Lightning Tier 8. Tidak ada yang akan bersaing untuk itu dengan harga yang lebih tinggi karena itu tidak sepadan. Orang tua Baosan tersenyum ketika dia melihat tidak ada yang membuka mulut mereka. Dengan jentikan jarinya, sayap Demon Phoenix di depannya terbang ke orang yang telah menawarkan tawaran. Penawar meraih sayap dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Transaksi ini sangat sederhana. Kedua belah pihak akan bertukar barang pada saat yang sama karena barang yang mereka tukar semuanya sangat mahal. Tempat ini berbeda dari pelelangan biasa. Kecuali ada alasan khusus, kebanyakan orang akan memilih untuk menyerah ketika barang yang mereka keluarkan jauh melebihi barang yang ingin mereka beli. Lagi pula, orang-orang di sini bukan pengisap. Yao Lao menjelaskan dengan lembut. Xiao Yan mengangguk. Kemungkinan seseorang dapat menemukan lusinan orang di sini yang dapat mengeluarkan sesuatu yang melampaui pil obat tingkat 8 pil Lightning 4 warna. Namun, hanya satu orang yang menawarkan tawaran sebelumnya. Itu sebagian karena daya pikat sayap Demon Phoenix ini tidak cukup, tetapi itu juga menunjukkan ketenangan orang-orang ini. Haha, barang kedua yang akan kita lelang hari ini. Orang tua Baosan tersenyum setelah berhasil menyelesaikan transaksi pertama. Objek lain sekali lagi melintas dan muncul di depannya. Anehnya, itu adalah gulungan emas pucat. Tubuh kaca King Kong, keterampilan Dou tingkat rendah kelas Tian. Keterampilan Dou ini diciptakan oleh Saint Liu Li 1000 tahun yang lalu. Jika seseorang mempraktikkan keterampilan Dou ini hingga puncaknya, tubuh seseorang akan tampak tidak dapat dihancurkan seperti logam, pukulannya dapat meruntuhkan langit, dan kakinya dapat memecahkan tanah. Ini adalah semacam keterampilan Dou yang kuat yang menggabungkan serangan dan pertahanan bersama-sama. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengar perkenalan orang tua Baosan. Tubuh kaca King Kong ini sepertinya merupakan metode untuk melatih tubuh fisik seseorang. Itu mungkin cukup kuat untuk mencapai kelas Tian. Pemilik Dou skill ini ingin menukarnya dengan metode Ki afinitas air tingkat rendah kelas Tian. Tentu saja, juga tidak apa-apa jika seseorang mengeluarkan beberapa pil obat dengan nilai yang sama. Orang tua Baosan tersenyum saat dia berbicara. Cukup banyak orang yang hadir di aula besar ini cukup tertarik dengan skill Dou ini. Oleh karena itu, seseorang membuang gulungan biru pucat setelah lelaki tua Baosan berbicara. Gulungan itu akhirnya mendarat di tangan orang tua Baosan. Orang tua Baosan menerima gulungan itu. Dia membukanya dan melihat sekilas. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Sebelum dia bisa berbicara,
dua orang lainnya melemparkan gulungan ke arahnya. Dalam waktu kurang dari 2 menit, 4 gulungan telah muncul di tangan orang tua Baosan. Ada 4 orang yang tertarik dengan badan kaca King Kong ini. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas dalam hatinya saat dia melihat gulungan di tangan orang tua Baosan. Keempat gulungan itu adalah metode Qi kelas rendah kelas Tian. Itu hanya beberapa saat tetapi banyak metode Qi kelas Tian, yang sangat langka di dunia luar, telah muncul. Adegan ini menyebabkan bahkan Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas di dalam hatinya. Memang kasus seseorang bersentuhan dengan hal-hal yang berbeda pada tingkat tertentu. Saat itu, dia telah bertarung dalam pertempuran hidup dan mati sebelum dia untungnya berhasil mendapatkan keterampilan Do tingkat rendah kelas Tian. Tidak ada orang lain yang bergabung dalam penawaran setelah 4 gulungan dikeluarkan. Orang tua Baosan membuka keempat gulungan itu dan membacanya dengan cermat. Sesaat kemudian, dia perlahan menutup matanya. Mereka sekali lagi dibuka 1 menit kemudian. Dia menjentikkan jarinya dan 3 gulungan di tangannya kembali ke pemiliknya. Dia tertawa. Setelah pemilik Do Skill melihat penawarannya, sebuah kesimpulan telah dicapai untuk transaksi ini. Lengan bajunya dikibaskan saat dia berbicara. Gulungan Do Qi berwarna emas di depannya terbang ke belakang aula. Selanjutnya, itu mendarat di tangan orang berjubah hitam. Gulungan ini dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan orang itu dalam sekejap mata. 3 orang lainnya mendengus tidak senang ketika metode Qi yang mereka tawarkan tidak dipilih. Jelas, mereka sedang dalam suasana hati yang buruk. Orang tua Baosan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar suara-suara ini. Dia terus melakukan pameran dagang. Item yang muncul selama perdagangan berikutnya menjadi lebih mempesona. Dari keterampilan Do hingga metode Qi, dari pil obat hingga harta karun alam yang luar biasa, dari senjata hingga kuali obat, setiap item yang dikeluarkan akan menimbulkan keributan di dunia luar, tetapi mereka tidak mengejutkan di sini. Meskipun benda-benda yang dilelang ini langka, Xiao Yan tidak menawarnya. Dia tidak menawar apapun selain buku racun yang disebut, Kode Racun Langit Tenang. Dia telah menggunakan 2 pil obat pil Lightning Tier 85 warna untuk membeli buku untuk dokter peri kecil. Salah satu alasan mengapa dia tidak menawar lebih banyak item adalah karena item yang diminta pihak lain cukup keras. Alasan lain adalah dia tidak membutuhkan benda-benda ini di dalam hatinya. Apa yang disebut, Kode Racun Langit Tenang, telah dibuat oleh seorang elit doseng yang disebut racun suci langit tenang ribuan tahun yang lalu. Elit doseng ini suka menggunakan racun sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, dia telah meninggalkan sebuah gulungan yang berisi metode pemurnian berbagai racun misterius. Beberapa racun mematikan dapat menyebabkan bahkan seorang elit dozun menjadi sengsara. Meskipun buku ini memiliki kekuatan yang besar, buku ini mengharuskan seseorang untuk meneliti racun sebelumnya dan agak tidak lazim. Kalau tidak, Xiao Yan tidak mungkin membelinya dengan mudah. Meskipun Xiao Yan tidak membeli apapun untuk dirinya sendiri, objek membingungkan yang dilelang membuka mata Xiao Yan. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa begitu banyak ahli top bergegas ke pameran perdagangan spasial ini. Hal-hal yang diperdagangkan di sini sangat langka. Saat satu demi satu benda langka berhasil dipertukarkan, suasana di aula besar menjadi jauh lebih panas. Mata panas keluar dari banyak dupeng. Mereka menatap tajam pada lelaki tua Baosan di tengah aula. Namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening adalah bahwa fragmen peta yang terkait dengan api teratai iblis pemurnian belum muncul. Selanjutnya, kita akan mulai melelang barang kedua hingga terakhir dari pameran perdagangan ini. Orang tua Baosan, yang baru saja berhasil menukar barang dengan harga tinggi, mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah yang sangat bahagia. Dia tersenyum dan mengepalkan tangannya, dan kulit kuno kekuningan muncul di tangannya. Xiao Yan, yang merasa sedikit tidak sabar di hatinya, tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika kulit kuno ini muncul. Dia menatap fragmen peta kuno sementara napasnya di dalam dupeng menjadi jauh lebih kasar dan lebih berat. Peta ini adalah sesuatu yang sangat dia kenal karena Xiao Yan telah mencarinya selama lebih dari 1 dekade. Haha, ini hanya fragmen peta. Tidak ada energi khusus untuk itu. Namun, setelah mempelajarinya, kami sampai pada kesimpulan bahwa fragmen peta ini terkait dengan api teratai iblis pemurni yang legendaris. Orang tua Baosan mengangkat kulit tua itu dengan tangannya. Semua mata di dalam aula besar berkumpul di fragmen peta kuno setelah kata-kata lelaki tua Baosan terdengar. Api teratai iblis pemurni berada di peringkat ketiga pada peringkat api surgawi. Api surgawi semacam ini,
yang tampaknya hanya ada dalam legenda, adalah sesuatu yang bahkan orang seperti Yao Lao belum pernah melihatnya secara pribadi. Semua orang yang hadir jelas menyadari kekuatan dari tiga api surgawi teratas. Mereka adalah kekuatan sejati yang bisa menghancurkan dunia dan sudah di luar kendali manusia. Siapapun yang dapat memperoleh dan mengendalikan api surgawi ini akan menemukan sangat sedikit lawan di dalam benua Doki. Ini karena api surgawi ini mewakili kekuatan penghancur yang ekstrim. Bab 1396, informasi orang tua Baosan tersenyum ketika dia melihat aula yang benar-benar sunyi. Dia jelas menyadari daya pikat api teratai iblis pemurnian. Oleh karena itu, dia telah meninggalkan fragmen peta sebagai item kedua terakhir sebelum mengeluarkannya. Banyak pasang mata yang berapi-api di dalam aula besar sedang menatap fragmen peta. Mereka yang hadir bukanlah orang biasa. Bahkan api teratai iblis pemurnian adalah hal yang legendaris bagi mereka. Mereka hanya pernah mendengarnya dan belum pernah benar-benar melihatnya. Tentu saja, ini tidak menghalangi siapapun untuk menginginkannya. Apapun yang kuat pada akhirnya akan menarik banyak pasang mata serakah terlepas dari bahaya yang terlibat. Meskipun fragmen peta ini bukan api teratai setan pemurnian yang sebenarnya, seseorang akan dapat memperoleh beberapa informasi terkait dengan api teratai setan pemurnian dengan mendapatkannya. Jika mereka bisa mendapatkannya, manfaatnya bisa digambarkan tidak ada habisnya. Haha, pemilik fragmen peta ini ingin menukarnya dengan beberapa pil obat. Tentu saja, kualitas pil obat harus setidaknya 6 warna pil petir. Adapun kuantitas, itu akan tergantung pada semua orang. Orang tua Baosan tersenyum. Matanya menyapu aula sebelum dia berkata, penawaran akan dimulai sekarang. Semuanya, tolong tawarkan tawaran Anda. Ada banyak orang di aula besar yang tertarik dengan fragmen peta ini. Segera, suara tua yang serak berkata, 3 pil obat 6 warna lightning tingkat 8. 4 pil obat 6 warna pil lightning tier 8. 5. Banyak tawaran tiba-tiba dikeluarkan dari aula besar dalam waktu kurang dari 2 menit. Suasana aula tiba-tiba menjadi sangat panas. Harga penawaran dengan cepat naik di depan mata pria tua Baosan yang tersenyum. Semua orang mengerti dengan jelas bahwa fragmen peta jauh lebih berharga daripada penawaran ini. Namun, jika seseorang dapat mengandalkan fragmen peta ini untuk menemukan api iblis teratai pemurnian, kerugian ini tidak akan layak disebut. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan mengerutkan kening dan dengan lembut bertanya setelah mengetahui bahwa begitu banyak orang yang tertarik. Jangan cemas, ayo tunggu. Yao Lao menggelengkan kepalanya sambil menjawab. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar jawaban Yao Lao. Dia dengan paksa menenangkan hatinya. Kerutan di alisnya semakin dalam ketika dia mendengar harga yang terus naik. Dia memang meremehkan daya pikat api teratai iblis pemurnian. Meskipun itu hanya fragmen peta, itu menyebabkan semua orang ini bertindak gila. Tawaran terus meningkat pesat di tengah banyak tangisan yang menolak untuk menyerah satu sama lain. Dalam waktu kurang dari 10 menit, harganya sudah naik menjadi 9 pil obat 8 tingkat 6 warna. Tawaran ini bahkan menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit jelek. Tawaran yang melibatkan begitu banyak pil obat pil lightning 6 warna telah melebihi harapannya. Untungnya, harga saat ini telah melampaui titik yang bisa diterima kebanyakan orang. Oleh karena itu, jumlah orang yang menawar juga berkurang, tetapi semua orang tahu bahwa orang-orang yang tersisa ini adalah individu yang benar-benar kaya. 5 pil obat 7 warna pil lightning tier 8. Tangisan dingin yang mengandung kemarahan tiba-tiba bergema setelah tawaran sebelumnya. Harga ini tidak diragukan lagi tinggi, dan aula besar dengan cepat menjadi lebih tenang. Banyak mata mengikuti asal suara yang dikirimkan, tetapi yang mereka lihat hanyalah sosok yang sepenuhnya tertutup jubah hitam. 8 pil. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dengan cara yang sederhana. Xiao Yan diam-diam menghela nafas dalam hatinya saat mendengar suara ini. Yao Lao akhirnya mulai menawar. Namun, Xiao Yan tidak tahu apakah Yao Lao benar-benar bisa mendapatkan fragmen peta. Lagi pula, orang-orang di sini bukan individu biasa. Orang yang meneriakkan harga sebelumnya mendengus ketika dia mendengar Yao Lao membuka mulutnya untuk mengajukan penawaran. Pria itu ragu-ragu sejenak sebelum dia mengatupkan giginya dan berkata, 1 pil obat 8 warna lightning tier 8. Keributan rendah muncul di dalam aula besar setelah kata-katanya terdengar. Banyak orang tidak mengira orang ini akan mengeluarkan pil obat pil lightning 8 warna. 3 pil. Suara ini masih samar,
tetapi menekan semua suara di aula. Yao Lao menyebabkan orang itu menyerah dengan keengganan yang besar. Xiao Yan menghela nafas lega ketika orang itu berhenti berbicara. Dia baru saja akan berbicara ketika suara Yao Lao muncul di sampingnya, jangan terlalu cepat bahagia. 5 pil. Wajah Xiao Yan berkedut ketika dia mendengar suara yang dipenuhi dengan ketegasan yang dingin. Matanya mencari asal suara yang sedang ditransmisikan. Dia menemukan sosok yang agak kurus duduk di kursi batu. Sosok kurus itu sepertinya merasakan mata Xiao Yan sejak dia tiba-tiba menoleh. Sepasang mata gelap dan tegas melesat seperti panah tajam dari bawah dupeng, menyebabkan ruang itu sendiri berfluktuasi. Pada saat yang sama, tekanan yang tidak biasa muncul di tubuh Xiao Yan. Huff. Yao Lao mendengus dingin ketika tekanan terbentuk di sekitar mereka. Dia secara acak melambaikan lengan bajunya dan tekanan tak terlihat dihancurkan dalam sekejap. Sungguh kekuatan yang menakutkan yang dimiliki orang ini. Xiao Yan akhirnya pulih dan diam-diam terpana di dalam hatinya sementara Yao Lao bertukar pukulan dengan orang misterius ini. Hati-hati, orang ini ahli dengan setengah kaki di kelas Banseng. Yao Lao dengan lembut menyebutkan. Suaranya mendapatkan kesungguhan untuk pertama kalinya. Ekspresi Xiao Yan berubah setelah mendengar ini. Pameran perdagangan spasial ini memang tempat dengan banyak ahli tersembunyi. 8 pil. Yao Lao dengan dingin berteriak setelah berbicara dengan Xiao Yan. Pada saat ini, ekspresinya menjadi cemberut. Harga seperti itu telah melebihi perkiraannya. Haha, teman ini telah menawar harga 8 pil obat petir pil 8 warna. Apakah ada orang yang masih akan menawar? Orang tua Baosan tersenyum ketika dia mengajukan pertanyaan. Kata-kata orang tua Baosan menyebabkan aula besar menjadi hening sejenak. Banyak pasang mata terlempar ke arah pria kurus, yang telah melawan Yao Lao sebelumnya. Pria kurus berjubah hitam itu tersenyum dengan cara yang gelap dan dingin ketika semua tatapan ini beralih. Dia segera membuka mulutnya dan berkata, 1 pil obat 9 warna Lightning Tier 8. Jika Anda dapat menawarkan harga yang lebih tinggi, fragmen peta ini akan menjadi milik Anda. Orang ini benar-benar gila. Semua orang yang hadir menghirup udara sejuk yang lembut ketika mereka mendengar bahwa orang berjubah hitam itu bersedia mengeluarkan pil obat petir 9 warna. Mereka menggelengkan kepala dan diam-diam membuat komentar di hati mereka. Ekspresi Xiao Yan juga berubah suram saat ini. Dia juga memiliki pil obat pil Lightning 9 warna di tangannya. Itu adalah pil bis yang dia dapatkan dari sisa-sisa doseng terakhir kali. Namun, kerugiannya akan terlalu menakutkan jika dia menawar pil bis. Lagi pula, jika pil bis ini dipelihara dengan benar, ia bahkan mungkin bisa naik ke pil obat tingkat 9 di masa depan. Pada saat itu, nilainya akan melonjak ratusan kali lipat. Bahkan ahli kelas doseng akan tertarik padanya. Dia tidak akan mengambil pil obat dengan potensi seperti itu tidak peduli apa. Jari Yao Lao dengan lembut memukul sandaran tangan. Meskipun ada dupeng yang menutupinya, Xiao Yan sadar bahwa wajahnya saat ini cemberut. Dia menarik lengan bajunya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Ini bukan saatnya untuk menjadi impulsif. Meskipun mereka tidak dapat menggunakan cara yang tepat untuk mendapatkan fragmen peta ini, mereka masih dapat menggunakan cara lain untuk melakukannya. Yao Lao perlahan merentangkan tangannya saat melihat Xiao Yan. Dia mengangguk dan suara rendah ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Harganya terlalu mahal, tapi aku sudah mengetahui identitas orang itu. Dia adalah lawan lama, kali ini, saya secara kebetulan akan dapat menyelesaikan konflik sejak saat itu. Mengingat karakter Yao Lao, dia tidak akan hanya menonton fragmen peta terakhir ini pergi. Itu seperti yang Xiao Yan pikirkan. Karena mereka tidak dapat memperolehnya melalui cara yang tepat, mereka hanya dapat menggunakan beberapa cara lain. Terlebih lagi, ini bukan pertama kalinya dia dan Xiao Yan melakukan ini. Mereka juga harus menggunakan cara lain di wilayah Black Corner untuk mendapatkan fragmen peta lain. Sepertinya pertunjukan lama akan terulang kembali. Hihi, orang kurus berjubah hitam itu tertawa dengan suara rendah. Setelah itu, matanya kembali ke lelaki tua Baosan di tengah aula. Dia melambaikan tangannya dan seekor kelinci putih salju kecil muncul di dalamnya. Aroma pil yang sangat padat memenuhi ruangan saat itu muncul, menyebabkan mata banyak orang menjadi sedikit merah. Pil obat pil Lightning 9 warna adalah sesuatu yang bahkan diinginkan oleh ahli kelas Banseng. Bahkan kurang perlu dikatakan tentang elit Dousuns. Pria kurus berjubah hitam itu menggosok kelinci kecil ini dengan tangannya. Dia juga merasakan sakit,
Tetapi dia mengatupkan giginya saat dia memikirkan api teratai iblis pemurnian. Sebuah cahaya muncul dari tangannya yang melilit kelinci. Setelah itu, ditembakkan ke arah orang tua Baosan dengan kecepatan seperti kilat. Sementara pil obat 9 warna ini bergegas melintasi aula besar, banyak orang merasakan dorongan untuk merebutnya. Namun, beruntung orang-orang ini tidak kehilangan akal sehatnya. Mereka tidak melakukan apa-apa setelah berjuang dengan dorongan hati mereka. Orang tua Baosan memberi isyarat dengan tangannya dan menerima gugusan cahaya. Setelah itu, dia dengan hati-hati memeriksa kelinci seputih salju. Dia merasakan energi murni yang luar biasa di dalam tubuhnya. Baru kemudian dia menganggukkan kepalanya. Matanya mengandung keajaiban. Jelas, dia tidak mengharapkan seseorang untuk mengambil pil obat seperti itu sebagai tawaran. Teman ini, transaksinya selesai. Peta ini milikmu. Orang tua Baosan dengan hati-hati menyimpan kelinci itu. Jarinya menjentikkan di atas fragmen peta kuno. Fragmen peta berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju lelaki tua berjubah hitam kurus itu. Akhirnya, pria itu meraihnya dengan senyum senang di wajahnya. Xiaoyan perlahan mengepalkan tangannya saat peta kuno itu mendarat di tangan lelaki tua berjubah hitam itu. Rasa dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Dia perlu mendapatkan api teratai iblis pemurni ini dengan biaya berapapun. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan fragmen peta ini bahkan jika orang tua ini adalah seseorang yang memiliki setengah kaki di kelas Banseng. Haha, item terakhir dari pameran perdagangan spasial kami bukanlah objek tetapi beberapa informasi. Meskipun informasi ini akan segera menyebar melalui dataran tengah, informasi yang kita miliki di sini seharusnya berasal dari tangan pertama. Orang tua Baosan tersenyum setelah menyelesaikan transaksi peta kuno. Matanya mengamati aula saat dia berkata, "Tenang, kami tidak akan meminta hadiah untuk informasi ini. Namun, karena sedikit mengejutkan, kami menempatkannya di urutan terakhir." Semua orang mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-kata orang tua Baosan. Semua orang di ruangan itu menatapnya dengan ragu. Informasi macam apa yang bisa dimiliki orang tua Baosan dengan perhatian seperti itu? Orang tua Baosan tersenyum saat dia merasakan banyak mata yang tidak pasti. Suara lembutnya perlahan bergema melalui aula besar. Pohon kuno Bodhisattva yang legendaris, dikabarkan dapat memungkinkan seseorang untuk menembus yang biasa dan menjadi Seng orang suci, sekali lagi muncul setelah 10.000 tahun. Bab 1397, Wilayah Gurun Kuno, Pohon Kuno Bodhisattva. Kata-kata orang tua Baosan seperti bom yang menyebabkan seluruh aula tiba-tiba menjadi gempar. Beberapa ahli tidak dapat mengendalikan keterkejutan di hati mereka saat mereka tiba-tiba berdiri. Pohon kuno Bodhisattva akan masuk 3 besar jika setiap harta alam di seluruh benua Douqi diberi peringkat. Pohon kuno Bodhisattva juga dikenal sebagai pohon reinkarnasi pengetahuan. Pohon ini akan tumbuh satu siklus setiap 1000 tahun. Itu hanya akan matang setelah 100 siklus. Kebanyakan hal akan terkikis setelah jangka waktu yang lama. Namun, pohon purba Bodhisattva ada di luar waktu. Itu bisa dianggap sebagai salah satu spesies yang sangat kuno di benua itu. Ada desas-desus bahwa pohon kuno Bodhisattva muncul setiap 1000 tahun sekali dan akan menyebabkan keributan besar di seluruh benua setiap kali pohon itu muncul. Melihat kembali sejarah panjang benua, bahkan elit Doseng telah mati saat memperebutkan pohon kuno Bodhisattva. Menurut catatan beberapa buku kuno, hanya satu pohon purba Bodhisattva yang tumbuh di dunia ini. Itu memiliki kecerdasannya sendiri dan akan bersembunyi jauh di bawah tanah setelah muncul. Tidak ada yang bisa menemukannya, dan itu hanya akan muncul di dunia ketika sudah siap. Pohon kuno Bodhisattva, segera menjadi Seng Santo. Ini bukan kata-kata kosong. Bagian dalam pohon purba Bodhisattva adalah hati Bodhisattva. Mereka yang memperolehnya akan mengubah hati mereka menjadi hati Bodhisattva dan menjadi orang suci akan menjadi tugas yang sederhana. Ini bukan hanya rumor karena seorang ahli tua telah memiliki keberuntungan seperti itu. Setelah menelan hati Bodhisattva, bintang 2 yang tidak berbakat ini Douzun menerobos semua rintangan dalam kemajuannya dengan cara yang sederhana, dan dalam waktu 5 tahun, dia mencapai kelas Douseng, mengguncang seluruh benua dalam prosesnya. Efek surgawi semacam ini menyebabkan semua orang menjadi gila. Siapapun yang berhasil mendapatkan hati Bodhisattva berarti mereka memiliki jalur langsung untuk maju ke kelas Douseng, tingkat puncak dunia saat ini. Selain itu, bahkan jika hati Bodhisattva dihilangkan dari gambar,
benih bodhisattva yang sedikit lebih rendah juga akan meningkatkan peluang untuk berhasil maju ke kelas Douseng. Meskipun tidak menakutkan seperti hati bodhisattva, itu masih memiliki daya pikat yang tak tertahankan bagi mereka yang berada di puncak kelas Douzun karena terobosan ke kelas Banseng terlalu sulit dan berbahaya. Beberapa ahli di puncak kelas Douzun mungkin tidak dapat mencapai level itu bahkan setelah seumur hidup. Pada saat ini, benih bodhisattva akan membuat mereka menjadi gila. Singkatnya, godaan pohon purba bodhisattva kepada ahli puncak telah mencapai tahap gila. Orang bisa membayangkan kegemparan besar seperti apa yang akan terjadi di Central Plains. Hah? Yao Lao di samping menghela nafas panjang sementara mata Xiao Yan menunjukkan ekspresi terkejut. Orang bisa merasakan sedikit ketidakpercayaan dalam suaranya. Informasi yang disebut ini menyebabkan bahkan seseorang dengan ketabahan mentalnya tidak sepenuhnya tenang. Ini sebenarnya adalah pohon kuno bodhisattva. Yao Lao bergumam setelah menghela nafas berat. Xiao Yan sedikit mengangguk. Jarinya menggosok cincin penyimpanannya. Ada benih bodhisattva di dalamnya. Dikabarkan bahwa benih bodhisattva mampu merasakan pohon purba bodhisattva. Namun, mengapa dia tidak menemukan apapun? Mungkinkah dia terlalu jauh? Berdiri di tengah aula besar, lelaki tua Baosan tersenyum ketika dia mendengar semua orang menghirup udara dingin setelah terguncang oleh berita ini. Bahkan dia sangat mendambakan pohon purba bodhisattva. Jika tempat kemunculannya tidak terlalu berbahaya, dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak memimpin orang-orangnya mencari harta karun itu. Orang tua Baosan, bolehkah saya tahu di mana pohon kuno bodhisattva telah muncul? Kejutan di aula berlanjut sejenak sebelum seseorang memimpin untuk bertanya. Semua mata bersemangat yang hadir sekali lagi berkumpul pada lelaki tua Baosan setelah orang ini mengajukan pertanyaan. Dari kelihatannya, mereka tidak akan bisa mengendalikan diri dan akan menyerang orang tua Baosan jika dia menolak untuk menjawab. Alasan mereka cukup rapuh karena daya pikat pohon purba bodhisattva. Haha, semua orang dapat yakin bahwa diri tua ini tidak akan menyembunyikan apapun sekarang setelah aku berbicara. Orang tua Baosan memahami pikiran di hati orang-orang ini. Dia secara alami tidak akan menggunakan masalah ini sebagai lelucon. Dia tertawa, lokasi di mana pohon purba bodhisattva muncul sepertinya bukan tempat asing. Itu adalah wilayah Wastelen kuno yang terletak di perbatasan timur Laut Dataran Tengah. Wilayah gurun kuno. Banyak seruan bergema di sekitar aula besar setelah kata-kata ini diucapkan. Para ahli yang tiba-tiba duduk tegak sebelumnya mengempis dengan ekspresi cemas di mata mereka. Itu sebenarnya terletak di daerah yang berbahaya. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Dia secara alami telah mendengar tentang daerah Wastelen kuno. Daerah itu mungkin adalah tempat tertua di benua Doki saat ini. Itu juga merupakan tanah terlarang bagi semua manusia. Cuaca di dalam sangat buruk, dan racun menyebar ke udara saat binatang buas berkeliaran. Binatang buas ini adalah keturunan dari zaman kuno. Beberapa dari mereka tidak kalah dengan suku manapun di dunia binatang ajaib saat ini kecuali naga Void kuno. Dengan kata lain, bahkan suku Heaven Demon Phoenix akan binasa jika mereka masuk. Binatang-binatang ini haus darah dan kejam. Meskipun mereka tidak cerdas, kekuatan mereka sangat menakutkan. Bahkan para ahli di puncak kelas Douzun tidak akan berani mengatakan bahwa mereka akan berhasil meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Ini adalah kebenaran yang diberikan oleh pelajaran darah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya karena banyak ahli telah memasuki gurun untuk mencari harta karun. Namun, kontak dengan mereka akhirnya terputus. Beberapa ahli terkenal di dataran tengah termasuk di antara mereka yang telah masuk. Saat semakin banyak ahli menghilang di wilayah Wastelen kuno, reputasi berbahayanya menyebar lebih jauh. Akhirnya, tidak ada yang berani melangkah ke dalamnya. Faktor lain adalah bahwa gurun ini agak jauh, jadi tanah yang dulu berbahaya ini secara bertahap memudar dari ingatan. Namun, tidak ada yang menyangka pohon kuno bodhisattva muncul di wilayah Wastelen kuno kali ini. Tidak heran orang tua ini akan merilis informasi semacam ini. Dengan kekuatan sekte harta karun pencerminan dan dua faksi lainnya, mereka akan bunuh diri jika memasuki wilayah Wastelen kuno. Mereka ingin menarik lebih banyak orang untuk masuk untuk mendapatkan beberapa manfaat dari kekacauan ini. Yao Lao perlahan mengungkap pikirannya. Dia juga sangat menyadari bahaya daerah Wastelen kuno. Dia juga mengerti mengapa lelaki tua Baosan begitu berpikiran terbuka untuk berbagi berita seperti itu. Haha, setiap kemunculan pohon purba bodhisattva menghasilkan fenomena yang tidak wajar.
Setiap orang secara bertahap harus dapat merasakannya dalam waktu 1 bulan. Pada saat itu, Anda akan tahu bahwa saya mengatakan yang sebenarnya. Orang tua Baosan tersenyum saat dia berkata, saya sudah memberikan informasi kepada semua orang. Pameran perdagangan spasial ini telah berhasil diselesaikan. Terima kasih semua telah berpartisipasi. Suasana di aula besar itu hening sesaat sebelum beberapa orang mulai berdiri sebelum mereka berjalan keluar dari aula. Kita juga harus pergi. Pohon purba bodhisattva memang merupakan hal yang misterius. Kita harus pergi untuk melihat jika kita menemukan kesempatan. Yao Lao dengan lembut berkomentar ketika dia melihat bahwa pameran dagang telah selesai. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Jika mereka bisa mendapatkan hati bodhisattva, rute untuk maju ke kelas Douseng akan sangat mulus. Dengan kata lain, seorang Douseng akan muncul di paviliun bintang jatuh. Mereka kemudian akan merasa lebih percaya diri jika mereka bertarung di Hall of Souls. Namun, pertama-tama kita harus mendapatkan peta kuno. Yao Lao tertawa samar. Dia sedikit memutar kepalanya. Pria kurus berjubah hitam itu, yang telah berhasil membeli peta kuno, telah berbalik dan pergi. Senyum dingin meluncur di wajah Yao Lao saat dia melirik ke punggungnya. Ayo pergi. Yao Lao bangkit. Setelah itu, dia berjalan keluar dari aula besar tanpa menoleh. Xiao Yan dan Dua dengan cepat mengikuti. Mereka sadar bahwa pertempuran sengit tak terelakkan. Yao Lao menghilang sesaat setelah pameran perdagangan selesai. Setelah itu, dia kembali dengan cepat sebelum memimpin kelompok Xiao Yan keluar dari dunia ini. Dia terbang ke barat laut. Akhirnya, mereka meluncur melewati gurun dan berhenti di sebuah gunung yang curam. Ini adalah tempat yang harus mereka lewati. Mengingat ketiga karakter iblis tua itu, mereka pasti tidak akan mengambil jalan memutar bahkan jika mereka memiliki harta yang besar. Yao Lao melihat ke kejauhan dan berbicara dengan suara lemah. Guru, apa latar belakang orang-orang itu? Xiao Yan mengangguk dan bertanya. Sekte jahat dan aneh yang disebut Sekte Hujan Awan. Sekte ini memelihara kuali daging untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Yang disebut kuali daging ini adalah gadis-gadis berbakat yang diberi metode Qi untuk dilatih. Mereka akan berlatih keras selama lebih dari 1 dekade sebelum Doqi di dalam tubuh mereka diserap melalui metode interkaus unik Cloud Rain Sekte. Tentu saja, metode Qi semacam ini terlalu sombong. Para wanita yang Doqinya telah diserap biasanya meninggal karena usia tua dalam waktu 10 hari. Sekte Hujan Awan memiliki lebih dari 1000 murid. Terlebih lagi, mereka semua adalah perempuan, tetapi mereka semua adalah kuali daging untuk diserap oleh ketiga iblis tua itu. Ini benar-benar sekte yang tidak tahu malu. Wajah Kailin dan dokter peri kecil menjadi sedikit dingin setelah mereka mendengar penjelasan Yao Lao. Mereka memang tidak tahu malu dan diusir dari dataran tengah saat itu, tapi tidak disangka mereka telah kembali. Yao Lao mengangguk dan berkata, saat itu, saya telah bertukar pukulan dengan salah satu dari ketiganya dan melukainya dengan serius, tetapi saya terluka oleh 2 lainnya. Oleh karena itu, saya tidak mengambil nyawa orang itu. Mengejutkan bahwa saya akan menemukan mereka setelah bertahun-tahun. Reputasi jahat ketiga iblis tua di dataran tengah ini diperoleh jauh lebih awal daripada Sue He Tianzun yang kamu temui. Yang tertua, Tian Hezi, telah mencapai puncak perubahan 9 Douzun. Kakak kedua, Di Jezi, telah mencapai perubahan ke-8 sedangkan yang ketiga, Ren Hezi, berada di perubahan ke-6. Kekuatan gabungan mereka kemungkinan besar mampu melawan elit Ban Seng. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar informasi ini. Ketiga iblis tua ini memang luar biasa. Dengan kekuatan seperti ini, seseorang akan dianggap sebagai yang terbaik bahkan di dataran tengah. Tidak heran mereka bisa mengeluarkan pil obat tingkat 8 pil petir 9 warna. Yao Lao tiba-tiba mengangkat kepalanya sementara Xiao Yan terus bertanya. Dia melihat ke cakrawala yang jauh dan dengan samar berkata, mereka ada di sini. Bab 1398, Setan Kalajengking 3 hantu hati kelompok Xiao Yan bergetar ketika mereka mendengar kata-kata Yao Lao. Mata mereka melihat ke depan di mana suara petir angin samar hadir. Beberapa lusin detik kemudian, 3 cahaya hitam tiba-tiba bergegas dari kejauhan. Kecepatan 3 cahaya hitam itu sangat menakutkan. Dalam sekejap, mereka muncul 1000 kaki jauhnya. Namun, mereka tiba-tiba tampak merasakan sesuatu ketika mereka baru saja akan memasuki gunung tempat Yao Lao berada. Mereka segera berhenti, dan 3 tatapan gelap, dingin dan kejam melesat.
Mereka berhenti di kelompok di gunung. Yao Chen, ini sebenarnya kamu. Mereka bertiga tercengang ketika melihat Yao Lao. Suara marah segera muncul. Mata Xiao Yan mengamati pihak lain sementara ketiganya berseru. Pemimpinnya adalah sosok yang agak kurus. Wajahnya gelap dan tegas, dan dari kelihatannya, dia adalah orang yang telah mengajukan penawaran di pameran dagang sebelumnya. Ada sesepuh lain dan seorang pria, yang tampak agak lebih muda, di belakangnya. Meskipun pria terakhir tampak muda, kedua matanya menunjukkan usia yang tidak lebih muda dari dua iblis tua lainnya. Selain pria yang tampak lebih muda, yang penampilannya sedikit lebih baik, dua yang tersisa memberi seseorang perasaan gelap dan dingin. Selain itu, aura yang dipancarkan secara samar dari tubuh mereka cukup menakutkan. Tiga hantu setan, sudah lama kita tidak bertemu. Yao Lao meletakkan tangannya di belakangnya dan tertawa. Kamu adalah orang yang menawar melawanku sebelumnya. Pria tua kurus, yang merupakan pemimpinnya, memelototi Yao Chen dengan kejam sebelum dia tiba-tiba menuntut. Yao Lao tersenyum setelah melihat Tian Hezi pulih. Dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Serahkan peta kuno. Cek-cek. Betapa tak terduga. Yao Zunze yang terkenal, Yao Chen, di benua itu melakukan sesuatu seperti menghentikan seseorang dan merampok harta dari mereka. Tian Hezi tertawa aneh ketika mendengar kata-kata Yao Lao. Yao Lao tersenyum dan berbicara dengan sikap tidak peduli, jika itu orang lain, saya mungkin akan berpikir dua kali. Untungnya, itu adalah kalian bertiga. Oleh karena itu, saya tidak merasakan beban mental apapun. Orang lain mungkin dianggap manusia, tapi aku tidak menganggap beberapa dari kalian seperti itu. Huff, Yao Chen, jangan berpikir bahwa kami bertiga takut padamu hanya karena kamu telah maju ke kelas Banseng. Saat itu, kami dapat mengalahkan Anda sampai Anda melarikan diri karena terluka. Kami masih bisa melakukannya hari ini. Di Hezi yang tampak brutal berbicara dengan suara yang gelap dan dingin. Kenapa kamu tidak mencobanya? Kami juga akan dapat menyelesaikan dendam kami sejak saat itu, Yao Lao tersenyum. Dia menginjakkan kakinya di tanah dan tubuhnya muncul di depan ketiganya dengan cara seperti hantu. Douqi yang mengerikan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya, dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Angin liar mengamuk dan bersiul melintasi langit. Ekspresi kelompok Tian Hezi berubah ketika mereka melihat Yao Lao menggerakkan kekuatan seperti itu, terutama ekspresi Tian Hezi. Meskipun dia hanya setengah langkah dari kelas Banseng, dia mengerti seberapa besar perbedaan ini. Pertempuran yang intens tidak dapat dihindari jika mereka ingin melarikan diri hari ini. Bang! Yao Lao tidak memberi mereka waktu tambahan. Dia mengepalkan tangannya dan awan gelap melonjak dari langit saat tangan api berukuran 10.000 kaki tiba-tiba terbentuk. Setelah itu, secara eksplosif meluncur trio Hezi. Serang bersama. Ekspresi setan gelap melintas di mata kelompok Tian Hezi ketika mereka melihat Yao Lao menyerang sesuka hatinya. Mereka mengeluarkan raungan marah saat Douqi melonjak dari tubuh mereka. Setelah itu, mereka berubah menjadi pilar cahaya setinggi 3.000 kaki yang bertabrakan dengan kejam dengan tangan api yang sangat besar. Bang! Keduanya bertabrakan dan riak angin yang menakutkan melonjak ke segala arah. Gunung-gunung besar di sekitarnya terguncang oleh riak energi itu sampai pecah. Huff! Saat angin kencang menyapu, langkah Tian Hezi dan kedua saudaranya terhuyung-huyung. Mereka buru-buru mundur 2 langkah. Sebuah suara teredam dipancarkan dari tenggorokan Tian Hezi. Dia telah menderita kerugian kecil dalam kerja sama mereka yang terburu-buru ini. Kekuatan orang tua ini sangat menakutkan. Mereka bertiga tidak dapat memperoleh keuntungan meskipun bergandengan tangan. Ekspresi kelompok Tian Hezi berubah. Mata mereka berkedip. Tiba-tiba, mereka menoleh ke kelompok Xiao Yan di gunung dan dengan sinis berkata, "Kakak ketiga, mereka bertiga bersama dengan orang tua ini. Tangkap mereka. Ingatlah bahwa mereka harus hidup. Mereka bertiga pasti akan memasuki pertempuran sengit jika mereka melawan Yao Lao. Oleh karena itu, lebih baik untuk menangkap kelompok Xiao Yan dan menggunakannya sebagai sandera. Hanya dengan begitu mereka akan berhasil melarikan diri." Iya, Ren Hezi melihat ke kejauhan ketika dia mendengar ini. Senyum jahat meluncur di wajahnya saat dia mengangguk dan berkata, "Beri aku beberapa menit." Kakinya menginjak udara kosong setelah suaranya terdengar. Dia bergegas ke arah kelompok Xiao Yan. Yao Lao mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Dia baru saja akan turun tangan ketika Tian Hezi dan Di Hezi tiba-tiba melepaskan Douqi di dalam tubuh mereka sampai batas mereka.
Setelah itu, mereka melepaskan serangan rumit dari segala arah. Kamu mencari kematian. Mata Yao Lao menjadi dingin ketika dia melihat ini. Tian Hezi dan dua lainnya hampir tidak bisa melawannya dengan kekuatan gabungan mereka, namun mereka berani berpisah. Mereka benar-benar bunuh diri. Dia tidak terlalu khawatir tentang kelompok Xiaoyan. Meskipun Ren Hezi adalah 6 perubahan puncak Douzun, tidak mungkin baginya untuk menghabisi kelompok Xiaoyan dalam waktu singkat. Keinginan membunuh melonjak dalam hati Yao Lao. Ruang di sekitarnya dengan cepat menjadi terdistorsi. Setelah itu, dia bertukar pukulan dengan Tian Hezi lagi, dan riak energi yang menakutkan sekali lagi menyebar di langit. Sementara Tian Hezi dan saudaranya mengganggu Yao Lao, Ren Hezi muncul dari jarak dekat di depan kelompok Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Matanya yang panas tiba-tiba berhenti pada Kailin dan sosok yang proporsional dan cantik dari dokter peri kecil. Haha, tidak disangka aku bisa bertemu dengan dua wanita cantik yang cantik. Ini adalah keuntungan terbesar dari perjalanan ini. Mata Ren Hezi sangat panas saat mereka melihat Kailin dan dokter peri kecil. Penampilan dan sikap kedua wanita ini bukanlah yang bisa dibandingkan dengan kuali daging di dalam Cloud Rain Sect. Mereka telah melampaui segalanya. Pikiran cabul segera mulai tumbuh liar di dalam hatinya begitu dia melihatnya. Wajah cantik Kailin dan dokter peri kecil berangsur-angsur berubah dingin saat mereka merasakan mata cabul Ren Hezi. Douki berkumpul dengan kecepatan seperti kilat di tangan mereka. Hihi, anak nakal. Tinggalkan keindahannya. Ren Hezi menjilat bibirnya. Sebuah pukulan dilemparkan ke arah Xiaoyan dari kejauhan. Ledakan sonik yang menakutkan terbentuk dari tinjunya, dan itu bergemuruh melintasi langit. Bang! Wajah Xiaoyan tidak memiliki ekspresi. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Gunung di depannya tiba-tiba meledak saat silinder lava panas setinggi 100 kaki melesat keluar. Itu mengalir turun dari langit dan mengaduk kelompok api di puncak gunung. Xiaoyan mengambil kesempatan untuk melirik pertempuran Yao Lao di kejauhan setelah memblokir serangan Ren Hezi. Pada saat ini, Tian Hezi dan saudaranya berada dalam situasi di mana mereka benar-benar kewalahan. Dari penampilan pertempuran, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Hah! Xiaoyan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Kedua tangannya membentuk banyak segel tangan yang rumit, dan tato klan muncul di antara alisnya. Dengan kemunculannya, aura Xiaoyan melonjak dari puncak bintang 8 Douzun ke puncak perubahan 3 Douzun. Ren Hezi adalah ahli Douzun 6 perubahan puncak. Dia jauh lebih kuat dari Sue Hezun Se. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak punya pilihan selain berhati-hati karena lawannya dianggap sebagai Douzun terkuat di antara yang dia temui dan lawan. Brat, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Namun, saya yang lama tidak menyukai mereka yang menyukai banyak wanita. Anda dapat yakin bahwa saya yang lama akan merawat kedua wanita cantik ini dengan baik setelah Anda mati. Ren Hezi tertawa terbahak-bahak setelah merasakan aura melonjak Xiaoyan. Bang! Wajah Kailin menjadi sangat dingin ketika dia mendengar kata-kata cabul Ren Hezi. Sosoknya yang cantik melompat ke langit dan awan gelap bergolak. Sosoknya berubah menjadi Seven Colored Heaven Swallowing Python sepanjang 10.000 kaki. Tubuhnya yang besar tersembunyi di dalam awan gelap, tampak seperti seekor naga. Oh, tubuh sebenarnya dari kecantikan ini adalah 7 warna surga menelan piton. Haha, betapa lezatnya. Aku yang dulu menyukainya. Ren Hezi terkejut ketika dia melihat Kailin berubah menjadi ular 7 warna langit menelan, tapi dia segera tertawa terbahak-bahak. Menabrak. Tawa keras Ren Hezi baru saja terdengar ketika petir berwarna-warni tiba-tiba jatuh dari awan gelap. Setelah berubah, aura Kailin juga melonjak. Dia setara dengan ahli manusia Douzun bintang 8. Namun, Ren Hezi hanya melambaikan lengan bajunya dalam menghadapi serangan seperti itu. Gelombang Douki yang agung dengan paksa menaklukkan serangannya. Tubuh racun yang menyedihkan, aktifkan. Wajah dokter peri kecil itu sedingin es. Segel tangannya berubah, dan rambut hitam panjangnya yang indah tiba-tiba berubah menjadi putih keperakan. Sebuah cahaya Douki yang mengandung racun fatal bergegas menuju Ren Hezi dengan kecepatan seperti kilat. Hah, si cantik ini memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Haha, kalian semua luar biasa. Ren Hezi sekali lagi tertawa terbahak-bahak saat merasakan racun mematikan di dalam pilar, tapi dia tidak terlihat santai. Tubuhnya buru-buru mundur saat dia menghindari pilar racun mematikan ini. Tubuh racun yang menyedihkan terlalu kuat.
Akan agak merepotkan jika dia menyentuh bahkan dalam jumlah yang sangat kecil. Kedua wanita cantik ini benar-benar kejam. Salah satunya adalah 7 warna surga menelan piton sementara yang lain memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Dengan keduanya bergandengan tangan, puncak biasa Douzun benar-benar tidak cocok untuk mereka. Namun, hihi, sayangnya mereka bertemu dengan orang tua ini. Ren Hezi tertawa dengan cara yang aneh. Senyum cabul di wajahnya menjadi lebih padat, tetapi dia baru saja akan menyerang ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Riak energi menakutkan yang menyebabkan rasa takut muncul di hatinya tiba-tiba membentang dari kejauhan. Kejutan melintas di mata Ren Hezi ketika dia merasakan riak energi yang bisa menghancurkan segalanya. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat 5 kelompok api tergantung di depan pemuda berpakaian hitam di puncak gunung. Selain jenis api terakhir, 4 jenis api yang tersisa menyebabkan ekspresinya berubah drastis. 4 jenis api surgawi. Xiao Yan melihat perubahan drastis di wajah Ren Hezi, tapi ekspresinya tidak berubah. Senyum dingin yang pekat terangkat di sudut mulutnya. Ini adalah pertama kalinya dia menambahkan, api pengubah kehidupan, setelah menyempurnakan api dingin tulang. 4 jenis api surgawi dan 1 api surgawi palsu. Itu adalah api teratai Buddha marah 5 warna yang belum pernah digunakan Xiao Yan sebelumnya. Bab 1399, api teratai Buddha marah 4,5 warna, bocah ini benar-benar misterius. Dia hanya memiliki kekuatan seseorang di puncak Douzun bintang 8, namun dia mampu melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Ekspresi Ren Hezi tidak stabil saat dia menatap api yang berkobar di tangan Xiao Yan, dan gelombang besar naik di dalam hatinya. Namun, kejutan ini dengan cepat berubah menjadi kekejaman yang gelap. Dia tiba-tiba melemparkan pukulan dan ruang di depannya mengeluarkan suara tabrakan saat meledak. Garis spasial hitam gelap setinggi puluhan kaki muncul. Retakan spasial itu menjadi ular berbisa hitam yang kejam yang bergegas menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Bang! Retakan spasial yang sangat besar dengan cepat menyebar di langit, tapi itu masih beberapa ratus kaki jauhnya dari Xiao Yan ketika beberapa petir berwarna-warni tiba-tiba jatuh dari langit. Mereka dengan kejam memukul retakan yang menyebar, menyebabkan retakan spasial berhenti sejenak sebelum dengan cepat meledak terpisah. Ekspresi di mata Ren Hezi tenggelam ketika serangannya diblokir. Dia mengangkat matanya untuk melihat langit 7 warna yang sangat besar menelan piton di langit dan dengan aneh tertawa. Kecantikan, karena kamu bersikeras untuk campur tangan, aku yang lama akan menghabisi kalian berdua terlebih dahulu. Tubuh Ren Hezi berkelebat setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Dia segera berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah langit 7 warna menelan piton di langit. Sebuah pukulan segera dilempar ke depan dengan kejam, dan ledakan sonik yang rendah dan dalam terbentuk saat melesat menuju Kailin. Ekor Kailin sepanjang 1000 kaki tiba-tiba berayun ketika dia melihat serangan Ren Hezi. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan ruang itu sendiri terkoyak. Itu bertabrakan dengan kejam dengan angin palem yang kuat, dan badai yang menakutkan menyapu langit. The Seven Colored Heaven Swallowing Python, yang telah diubah Kailin, dipaksa mundur ribuan kaki. Hihi, cantik, kamu bukan tandingan untuk diri yang lebih tua ini. Ren Hezi tertawa cabul setelah memaksa Kailin mundur dengan pukulan. Dia baru saja akan berbalik ketika banyak suara angin menderu yang tajam muncul di samping telinganya, dan pilar Douki dengan racun mematikan dengan licik menusuk ke beberapa titik fatal di tubuhnya. Ren Hezi mengerutkan kening ketika dia merasakan serangan ini. Kakinya menginjak udara kosong dan ruang di belakangnya berubah menjadi sesuatu seperti dinding logam. Pilar Douki bertabrakan dengannya dan mengeluarkan suara, dentang, yang jelas. Dua wanita cantik, mengapa kamu harus berjuang habis-habisan untuk bocah ini? Kalian berdua pasti akan bersenang-senang dengan mengikuti aku yang dulu. Ren Hezi tertawa, tapi sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Xiao Yan menekan 5 jenis api bersama-sama di kejauhan. Wajahnya tanpa sadar berkedut. Orang gila ini. Dia sebenarnya menggabungkan api surgawi. Sorot mata Ren Hezi berubah. Meskipun dia tidak tahu mengapa bocah ini melakukan sesuatu yang sangat gila, instingnya mengatakan kepadanya bahwa dia akan mati jika dia membiarkan bocah ini melanjutkan. Dia segera memutar tubuhnya dan berhenti mengganggu Kailin dan dokter peri kecil. Dia berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan, hati-hati. Dokter peri kecil buru-buru mengeluarkan pengingat ketika dia melihat Ren Hezi bergerak.
Dia juga buru-buru menggerakkan tubuhnya dan mengikuti. Xiao Yan mengangkat kepalanya ketika dia merasakan suara keras banteng angin yang bergegas ke arahnya. Xiao Yan menatap wajah gelap pekat Ren Hezi saat dia menuju ke arahnya. Tawa dingin terdengar dari Ren Hezi. Sayap tulang hijau merah menyebar dengan cepat di belakang Xiao Yan dan cahaya perak melintas di bawah kakinya. Tubuhnya muncul 1000 kaki jauhnya, menyebabkan Ren Hezi meleset. Kecepatan yang menakutkan. Ren Hezi merasa sok muncul di hatinya ketika dia melihat Xiao Yan menghindarinya dengan santai. Sebelum dia bisa terus mengejar Xiao Yan, 2 serangan yang sangat ganas diluncurkan dari belakangnya. Serangan itu datang dari Kailin dan dokter peri kecil, yang mengikutinya. Ren Hezi tidak berani membiarkan keduanya, yang telah bergandengan tangan, menyerangnya secara acak. Dia tidak punya pilihan selain berbalik. Douki melonjak keluar dari tubuhnya saat dia dengan kejam bertabrakan dengan 2 serangan di belakangnya. Bang! Mereka bertiga terlibat dalam pertempuran sengit. Ledakan seperti guntur bergema di langit saat gelombang demi gelombang kekuatan menakutkan menyebar seperti air banjir. Mereka mengguncang langit sampai ruang menjadi terdistorsi. Mendesah. Shaolin dan dokter peri kecil mengeluarkan erangan dari mulut mereka ketika mereka bertabrakan dengan Ren Hezi. Tubuh mereka dipaksa mundur. Meskipun konstitusi tubuh mereka berbeda dari yang lain, ada jarak yang terlalu lebar antara Ren Hezi dan mereka. Sulit bagi mereka untuk menang bahkan jika mereka bergandengan tangan. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan untuk menang, mereka berdua terus bertahan. Mereka benar-benar mengabaikan luka yang muncul di tubuh mereka dari serangan balik. Tubuh mereka baru saja stabil ketika banyak serangan seperti kilat terus menyerang Ren Hezi. Mereka menyebabkan Ren Hezi bereaksi dengan tanggapan kacau. Sementara pertempuran mereka menjadi sangat panas, wajah Tian Hezi dan Di Hezi menjadi sedikit pucat saat mereka melawan Yao Lao. Keduanya bersama-sama bukan tandingan Yao Lao. Jika mereka tidak hebat dalam bekerja sama, pertahanan mereka akan sudah lama dilanggar. Meskipun ini masalahnya, jelas bahwa mereka tidak dapat bertahan lama. Kakak ketiga, apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda masih menunjukkan belas kasihan kepada wanita saat ini? Apakah Anda mencari kematian? Tian Hezi dan saudaranya menjadi pucat setelah mereka dengan kejam dipaksa kembali oleh Yao Lao sekali lagi. Mata mereka melirik ke kejauhan saat mereka tanpa sadar berteriak. Tak satu pun dari mereka mengira Ren Hezi akan ditahan oleh 2 wanita yang kekuatannya tidak melebihi Douzun bintang 8. Tekanan di sekitar Tian Hezi dan saudaranya tiba-tiba meningkat setelah suara marah mereka terdengar. Tinju api setinggi 1000 kaki jatuh dari langit dan dengan kejam menabrak mereka. Meskipun mereka memiliki Douki yang melindungi mereka, angin yang menakutkan itu masih menerpa mereka berdua sampai mereka memuntahkan seteguk darah segar dan terbang mundur. Ini buruk, kelompok kakak laki-laki tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hati Ren Hezi tenggelam ketika dia melihat Tian Hezi dan saudaranya memuntahkan darah dan mundur. Karena aku tidak bisa menangkap bocah itu, aku akan menangkap kecantikan sebagai sandera. Kalau tidak, kita akan selesai hari ini. Pikiran ini berlama-lama di dalam hati Ren Hezi. Dia menyerah untuk menangkap Xiao Yan saat telapak tangannya menghancurkan petir berwarna-warni yang sangat besar. Setelah itu, tangannya yang besar tiba-tiba meraih dokter peri kecil. Ruang di sekitarnya langsung hening. Bang! Ekspresi dokter peri kecil berubah ketika dia merasakan ruang masih di sekelilingnya. Douki melonjak dari tubuhnya, menyebabkan ruang padat di sekitarnya bergetar, tapi dia tidak bisa membebaskan diri. Cek-cek, cantik, aku yang dulu akan membawamu bersamaku kali ini. Sosok Ren Hezi melintas saat dokter peri kecil berusaha menghancurkan ruang yang terdistorsi dan mundur. Dia muncul di depan dokter peri kecil dan memberinya senyum cabul. Tangannya yang besar terulur ke arahnya. Merayu. Kailin di langit merasa hatinya tenggelam ketika dia melihat orang ini menyerah untuk menargetkan Xiao Yan. Sebaliknya, dia telah memutuskan untuk menangkap dokter peri kecil. Dia buru-buru mengaktifkan kekuatan petir di dalam awan gelap dan menembaknya ke arah Ren Hezi dari segala arah. Ren Hezi hanya mengepalkan tangannya ketika serangan ini turun, dan mereka benar-benar hancur oleh distorsi di ruang angkasa. Kecantikan, kamu milikku. Ren Hezi tertawa aneh setelah menghancurkan semua petir. Matanya sangat panas saat dia melihat ekspresi di wajah dokter peri kecil. Tangannya hendak meraih bahunya. Terlalu dini bagimu untuk bahagia. Saat tangan besar Ren Hezi hendak meraih dokter peri kecil,
tawa dingin tiba-tiba bergema di belakangnya. Wajah Ren Hezi berubah ketika dia mendengar suara ini. Dia tiba-tiba berbalik dan matanya menyusut. Teratai api 5 warna berukuran baskom yang indah memotong udara dan bergegas ke arahnya. Teratai api ini berisi 5 warna dan bibit api terus tumbuh di sekitarnya. Kekuatan pemusnahan yang menakutkan terpancar darinya. Bahkan Ren Hezi merasa anggota tubuhnya menjadi sedingin es karena kekuatan pemusnahan ini. Kekuatan seperti itu sebanding dengan beberapa keterampilan Dou tingkat menengah kelas Tian. Lonceng bumi tebal. Anggota tubuh Ren Hezi mungkin sedingin es, tapi dia tidak kehilangan akal sehatnya. Segel tangannya dengan cepat berubah saat Dou Qi melonjak dari tubuhnya ke segala arah dan bel besar dengan cepat muncul. Tubuhnya dengan cepat bersembunyi di dalamnya. Mendesis. Ekor ular besar turun dari langit ketika Ren Hezi menggunakan skill Dou defensifnya. Itu dengan cepat melilit dokter peri kecil dan menariknya pergi. Jika Anda ingin menemukan keindahan, Anda dapat pergi dan menemukannya di neraka. Ekspresi Xiaoyan gelap dan dingin saat dia melirik Ren Hezi di bel besar. Mata Ren Hezi menunjukkan kepanikan. Senyum dingin terangkat di sudut mulut Xiaoyan saat sayap tulang di punggungnya mengepak. Tubuhnya mundur dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat yang sama, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Meledak. Setelah kata ini diludahkan dari mulut Xiaoyan, teratai api 5 warna tiba-tiba berhenti di sebelah bentuk lonceng. Itu kemudian meledak di depan mata terkejut Ren Hezi. Bang! Seluruh tempat bergetar karena ledakan ini. Semua gunung dalam radius 10.000 kaki memancarkan ledakan saat diledakkan menjadi debu. Dalam sekejap, pegunungan telah berubah menjadi gurun. Pasir dan batu beterbangan sementara asap merembes ke udara. Teratai api 5 warna, tidak, ini hanya bisa digambarkan sebagai api teratai Buddha marah 4,5 warna, apakah ini menakutkan? Lupakan Ren Hezi. Di bawah ledakan yang menakutkan ini, bahkan seorang ahli dengan kekuatan Tian Hezi akan berubah menjadi apa-apa dalam sekejap. Bab 1400, mendapatkan peta kuno debu tebal menyebar di langit. Pegunungan di sekitarnya menghilang dalam sekejap mata. Area dalam radius 10.000 kaki berubah menjadi tanah datar. Bahkan batu besar pun tidak ada. Heaven Swallowing Python yang sangat besar bergetar di langit yang jauh. Dengan cepat berubah menjadi sosok yang mempesona. Dengan lambaian lengan bajunya, angin liar bertiup dan menekan pasir dan debu yang meresap ke udara di sekitarnya. Saat pasir dan debu jatuh, sosok kurus berpakaian hitam muncul dalam pandangan Kailin dan dokter peri kecil. Kedua wanita itu menghela nafas lega di dalam hati mereka ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan baik-baik saja. Hah? Xiao Yan menyeka keringat dingin di dahinya. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan api teratai Buddha marah yang dibuat dari 5 jenis api. Kekuatannya telah melebihi harapannya. Tentu saja, kelelahannya juga cukup menakutkan. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, tubuhnya masih terasa kosong setelah melepaskan teratai api ini. Xiao Yan menghela nafas panjang dari mulutnya. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya menyapu tempat di mana Ren Hezi berada sebelumnya. Saat ini, tempat itu benar-benar kosong. Tidak ada tanda-tanda siapapun yang hadir. Aura Ren Hezi telah menghilang dengan sosoknya. Tidak ada yang tersisa, dan dia sepertinya menghilang dari dunia ini. Membunuh 6 elit perubahan puncak Douzun hanya dengan satu serangan, ini adalah kekuatan penggabungan 4 jenis api surgawi dan api surgawi palsu. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan Xiao Yan jika dia benar-benar bisa menggabungkan 5 jenis api surgawi. Sangat mungkin bahwa bahkan seorang elit sejati Ban Seng tidak akan berubah menjadi apa-apa dengan satu serangan itu. Apa kamu baik-baik saja? Kailin dan dokter peri kecil dengan cepat muncul di samping Xiao Yan. Mereka buru-buru bertanya ketika mereka melihat wajahnya yang agak pucat. Aku baik-baik saja. Xiao Yan mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menggelengkan kepalanya. Kelelahan api teratai Buddha yang marah melonjak setiap kali nyala api ditambahkan. Oleh karena itu, meskipun kekuatannya telah meningkat, dia masih merasa sulit untuk menggunakan teratai api ini. Aktivitas menakutkan yang diciptakan oleh Xiao Yan secara alami dirasakan oleh lawan Yao Lao di kejauhan. Kekuatan pemusnahan yang mengerikan dari sebelumnya bahkan menyebabkan Yao Lao merasakan jantung berdebar-debar. Kekuatan yang terbentuk dari penggabungan api surgawi benar-benar terlalu menakutkan. Namun, satu-satunya di dunia yang dapat dengan sempurna mengendalikan api surgawi, yang secara alami melawan satu sama lain,
adalah Xiaoyan karena dia mempraktikkan mantra api, dan juga memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Kakak ketiga, Tian Hezi dan saudaranya tercengang oleh situasi yang tidak terduga ini. Mereka melihat sekeliling dataran besar di bawah saat tubuh mereka tanpa sadar bergidik. Mata mereka sangat ketakutan saat mereka melihat pemuda berpakaian hitam di langit. Bahkan mereka tidak dapat menciptakan kekuatan penghancur yang menakutkan, namun bocah ini, yang tampaknya adalah bintang 8 puncak Douzun, mampu mencapai kekuatan seperti itu. Bocah ini terlalu misterius. Di Hezi menelan seteguk air liur saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Di mana saudara ketiga? Sudut mulut Tian Hezi berkedut. Dia dengan cepat pulih dan buru-buru menyapu matanya, tetapi dia terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat merasakan aura Ren Hezi. Sepertinya dia telah dihancurkan oleh bocah ini sampai tidak ada yang tersisa. Suara di Hezi dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah menyangka Ren Hezi, yang kekuatannya telah mencapai 6 puncak perubahan Douzun, akan menemui nasib seperti itu karena bocah ini. Kejutan melonjak ke mata Tian Hezi ketika dia mendengar ini. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, mustahil untuk menghancurkan Ren Hezi sampai tidak ada yang tersisa. Anak nakal itu, ayo cepat pergi. Ketakutan yang mendalam akhirnya melonjak ke dalam hati Tian Hezi saat ini. Matanya takut saat mereka melihat Xiaoyan di kejauhan. Jika Xiaoyan melempar satu lagi dari benda-benda sialan itu, dia tidak yakin bahwa dia bisa selamat dari ledakan yang begitu menakutkan. Dia kehilangan keberanian untuk terus bertarung, dan dengan teriakan pelan, dia berbalik dan melarikan diri. Di Hezi mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Tian Hezi. Tetap di belakang pada saat ini adalah bunuh diri. Apakah kamu bisa pergi? Namun, tawa orang tua tiba-tiba bergema di langit ketika keduanya berencana untuk melarikan diri di tengah kekacauan ini. Segera setelah itu, tangan api raksasa yang hidup sekali lagi terbentuk di langit. Setelah itu, ia melayang di udara dengan kecepatan seperti kilat saat ia meraih Tian Hezi dan saudaranya. Yao Chen, kamu tidak boleh berlebihan. Tian Hezi dengan kejam memekik ketika dia melihat Yao Lao menyerang lagi. Pada saat yang sama, baik dia dan Di Hezi buru-buru berbalik. Douqi yang kuat meletus dari telapak tangan mereka dan dengan kejam bertabrakan dengan telapak api yang sangat besar. Tidak masalah jika kalian berdua mati. Yao Lao dengan dingin tertawa. Serangannya menjadi lebih ganas. Dengan lambaian lengan bajunya, tangan apinya yang besar dengan paksa menghancurkan semua keterampilan Dou mereka dan dengan kejam menghantam tubuh mereka. Bang! Tian Hezi dan saudaranya seperti bola meriam saat mereka terbang tanpa ampun setelah menderita serangan yang begitu berat. Mereka dengan paksa mendarat di tanah dan membentuk lubang selebar 2000 kaki. Greg, wajah Tian Hezi dan saudara laki-lakinya sangat mengerikan saat mereka tinggal di lubang besar. Jejak darah padat tergantung di sudut mulut mereka. Pakaian mereka telah hancur pada saat ini. Mata mereka menjadi sangat ganas saat mereka menatap kelompok Yao Lao di langit, tetapi mereka tidak menyerang ke depan. Tubuh mereka bergerak saat mereka mengalami luka serius dan berpisah, melarikan diri ke dua arah yang berbeda. Yao Lao membanting kakinya ke bawah setelah melihat keduanya melarikan diri. Tubuhnya tampak berteleportasi saat dia muncul di depan Di Hezi. Dia meraih dengan tangannya yang besar dan ruang itu sendiri disegel di sekitar tubuh Di Hezi. Aku yang lama akan menyeretmu bahkan jika aku mati. Mata Di Hezi merah darah dan ganas saat mereka menatap Yao Lao bahkan jika tubuhnya tidak bisa bergerak. Douqi di tubuhnya menjadi kacau. Orang ini berencana untuk menghancurkan diri sendiri pada saat ini. Yao Lao dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap Di Hezi. Telapak tangannya secepat kilat saat menabrak dada Di Hezi. Kekuatan penghancur melonjak ke tubuh Di Hezi seperti air banjir, dan sesaat kemudian, itu menghancurkan semua kekuatan hidupnya. Douqi yang kacau di dalam tubuh Di Hezi dengan cepat menghilang pada saat ini dan kehidupan di dalam matanya dengan cepat menghilang. Dia perlahan menundukkan kepalanya. Hantu tua ini, yang reputasi amoralnya pernah terkenal di seluruh dataran tengah, akhirnya mati hari ini. Yao Lao mengambil cincin penyimpanan Di Hezi setelah membunuhnya. Dia melemparkannya ke arah kelompok Xiaoyan. Setelah itu, matanya acuh tak acuh saat mereka mengikuti arah Tian Hezi telah melarikan diri. Dia memberitahu kelompok Xiaoyan dengan suara rendah, periksa apakah peta kuno ada di dalam. Aku akan mengejar orang itu. Sosok Yao Lao menghilang saat kata-katanya terdengar. Auranya mengejar Tian Hezi dengan kecepatan tinggi.
Xiao Yan menangkap cincin penyimpanan setelah melihat sosok Yao Lao menghilang. Dia merentangkan tangannya yang lain dan cincin penyimpanan lainnya terungkap. Itu secara alami milik Ren Hezi. Di Hezi dan Ren Hezi saat ini sudah mati, dan jejak spiritual pada cincin penyimpanan mereka sangat rentan. Xiao Yan menyapu jejak spiritual, dan mereka dihapus. Setelah itu, kekuatan spiritualnya memeriksa cincin itu, dan alisnya dirajut. Itu tidak ada di dalamnya. Kailin bertanya setelah melihat alis rajutan Xiao Yan. Aye, mungkin dengan Tian Hezi. Bagaimanapun, dia adalah kakak laki-laki. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia segera mengepalkan tangannya, dan gulungan emas yang berkedip-kedip tiba-tiba muncul di tangannya. Apa ini? Caolin dan dokter peri kecil terkejut ketika mereka melihat gulungan yang agak familiar ini. King Kong Glass Body, yang telah dilelang di pameran dagang. Tidak terduga bahwa Di Hezi telah mendapatkannya. Itu benar-benar menguntungkan kami. Xiao Yan memegang gulungan itu dan tanpa sadar tertawa. Tubuh kaca King Kong, ini adalah keterampilan Dou tingkat rendah kelas Tian. Sebelumnya, Xiao Yan tertarik padanya, tetapi dia akhirnya tidak menawarnya. Dia bahkan merasa sedikit menyesal setelahnya. Tanpa diduga, benda ini diserahkan ke tangannya. Kami tidak menghabiskan uang, tetapi kami akhirnya mendapatkan banyak manfaat. Dokter peri kecil menutup mulutnya dan tertawa pelan. Ketiga orang ini telah menggunakan wanita sebagai kuali daging untuk berlatih. Mereka pantas mendapatkan nasib seperti itu. Kailin dengan acuh tak acuh berkomentar. Xiao Yan mengangguk. Ketiga orang ini telah melakukan segala macam hal jahat dalam hidup mereka dan telah menghancurkan sejumlah wanita yang tidak diketahui. Itu adalah pembalasan bagi mereka untuk berakhir dengan nasib seperti itu. Aku ingin tahu bagaimana keadaan di pihak guru. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah di mana Yao Lao menghilang saat dia bertanya-tanya. Tenang, mengingat kekuatan Yao Lao, Tian Hezi tidak akan bisa melakukan trik apapun, jawab dokter peri kecil. Xiao Yan mengangguk. Dia baru saja akan berbicara ketika suara angin yang deras ditransmisikan dari cakrawala, dan sosok yang dikenalnya bergegas dengan kecepatan seperti kilat. Sosok yang dikenalnya muncul di depan Xiao Yan dan kedua wanita itu dalam beberapa kilatan. Sosok itu adalah Yao Lao, yang mengejar Tian Hezi sebelumnya. Haha, kali ini benar-benar menyenangkan. Yao Lao tertawa terbahak-bahak. Dia tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya saat dia muncul. Ketiga hantu iblis He ini telah menjadi musuhnya sejak lama. Dia telah menyingkirkan noda di hatinya dengan bisa menghabisi mereka. Guru. Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Ya, Yao Lao tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan. Dia segera tersenyum dan mengulurkan tangannya saat sebuah fragmen peta kuno muncul di dalamnya. Itu jelas terlihat seperti fragmen peta terakhir. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat pecahan peta kuno. Tangannya gemetar saat mengambil fragmen peta kuno ini. Dia telah mencari semua fragmen peta selama lebih dari 1 dekade untuk mengumpulkan semuanya. Itu benar-benar kasus surga yang tidak membiarkan mereka yang benar-benar berusaha. Dia telah mengumpulkan semua fragmen peta. Pemurnian api teratai iblis, kamu pada akhirnya akan menjadi milikku. Sebuah kegembiraan yang ekstrim melonjak ke mata Xiao Yan saat ia melihat fragmen peta kuno di tangannya.